Halo guys, kembali lagi bersama kita review setelah kemarin menjalani 17 hours. 72 hours live gular. Kepanjangannya apa, Mat? Gromol Ultimate Live Reaction. That's it. Oke. Ini sebenarnya tidak direncanakan juga kita tetap bikin review sebenarnya. Kenapa? Karena dia kayak banyak yang tepar juga kan. Saya tim. Ini alhamdulillah kita sehat semua di sini karena 72 jam, khususnya yang core ya kayak Ali, Karim, Basya, Papai. Itu badan berasa pasti. Papai? Iya. Papai? Kenapa? Masuk frame aja nggak pernah. Harusnya ente. Iya. Gua hari Minggu kemarin tidur itu tidur jam 7 pagi. Enggak, tidur jam 4, Mak. Tidur 4 subuh. Hari Sabtu tidur jam 4 subuh. Ulang ya. Malam Minggu kan ketemu Minggu pagi tuh, jam 4 subuh tidur. Bangun jam 3. Makan dan lain-lain, jam 5 tidur lagi. Bangun jam 8 malam. Serius nih? Gue terlama sih kemarin tidur ya. Gue juga terlama. Semenjak bulan nggak jelas sih. 10 Iya, jam iya. dam. Apa tidur? Kita ngapain lagi? Iya. Kasih tahu, Mat. Kita main Kasih mini soccer, tahu, Bos. Mat. Kita main mini soccer. Ini Bos. gambarnya. Gua main ini soccer sama Basya nih. Nah, oke. Ini nggak perlu panjang lebar karena jujur gua males review ini. Gua nggak kuat sama tim ini. Afcon dulu. Ya memang gua mau jelasin ntar Pak Oleh. Saya di sini nggak akan bahas aneh slotnya tapi akan bahas pertandingannya, oke? Di sini gua langsung ke mantan pemain Liverpool lagi dan lagi mengangkat piala AFCON kedua kalinya. Iya. Yaitu Sadio Mane, the Lion of Senegal. Bukan mau salah. Tidak. Kita hari ini kasih apresiasi dulu untuk Sadio Mane. Dan kita ketawain dulu Brahim Diaz. Tapi sebenarnya apresiasi terbesar Mane itu bukan di gamenya doang sih, tapi di momen terjadinya walkout, terus Mane yang narik teman-teman dari dressing room, itu respect sih menurut gue. Karena Mane ini pemain Afrika. Beberapa pemain Afrika di Eropa itu bener-bener remarkable. Contohnya kayak Drogba lah yang pernah nyelesain perang, dan Mane itu salah satu orang yang punya sosok kayak gitu. Dia tahu kan apa yang dilakuin ke desanya, dia bangun kotanya dan lain-lain. Dan dia lebih dari sekedar sepak bola gitu. Dan kemarin di game mau on the pitch mau off the pitch dia nunjukin dia leader gitu. Dan dia menurut gue udah bersanding dengan nama-nama besar seperti Roger Milla, Eto'o dan lain-lain di Afrika ya menurut gue. Ya ini orang sebenarnya top Le. Maksudnya Mane ini dia tuh gini. Kadang kita menunjukkan ke media bahwa kita tuh pemain besar. Kita harus sombong, harus tengil. Kan ada tuh yang katanya pemain hebat gitu. Siapa kan. salah? Bukan, ada katanya dia goat. Kan seharusnya kan goatnya yang satunya gitu loh. Dia di media berani ngomong segala macam. Dia terlihat tinggi. Kalau Sadio Mane ini lebih ke rendah hati, Pak. Kayak Kante, paham gak sih? Kayak Benjamin Mendy, kiper Edward Mendy. Menurut gue ini udah di top kelas gitu. Cuman gue, sorry tadi ketawain Brahim Diaz, gue tahu posisinya pasti sedih banget. Cuman yang gue bingung, gue mau bahas sedikit nih. Brahim Diaz ini kenapa di posisi negara lu lagi kalah di menit 90 lu nendangnya kayak gitu loh. Nah gue kebetulan nonton dari awal karena nggak bisa tidur tuh, kan bangunnya jam 8 malam tuh. Gue nonton dari awal kelihatan Senegal datang sebagai champion. Kelihatan itu kan home-nya di Rabat, home-nya Maroko, tapi kelihatan tuan rumah tuh Senegal di atas lapangan sangat dominan, sangat proaktif, bermain dari kaki ke kaki. Mereka nggak mau tuh bola dipegang sama Maroko. Sedangkan sisi lain Maroko cuma ngandelin ya bola-bola transisi atau direct gitu. Tapi di atas kertas juga kreasinya kurang. Ndiaye juga nggak bisa ngasih banyak sebenarnya. Malah lebih banyak akhirnya diganti sama si yang di PSG tuh, Ibrahim Baye. Keren tuh anak. Ndiaye keluar ganti Baye baru tuh mulai ke unlock lah gamenya. Mane juga Mane ya one of the best on the pitch, tapi juga gak bisa bikin banyak sampai akhirnya terjadi tuh menit-menit akhir. Jadi menurut gue 90 menit tuh bukan punya siapa dua-duanya nggak memberikan kans-kans yang seram, tapi
punya Senegal lah. Secara physicality, secara dominasi punya Senegal. Sampai akhirnya Abdoulaye Seck dapat bola corner, dia sundul, muntah kena mistar, muntah ke Ismail Assar, gol. Nah ini jadi problem pertama. G apa Sar G? G. Yang golin gay. Yang golin Sar, Ismail Assar. Jadi Ismail Assar Crystal Palace. Iya, dia juga cadangan tuh masuk sebagai superstar. Nah jadi si Abdoulaye Seck ini problemnya dia nerima bola lagi dempet-dempetan sama si Hakimi. Biasa kan dorong-dorongan. Hakimi dorong duluan, cuma karena si Abdoulaye Seck ini badannya gede banget, dia ngelawan tipis, mental si Hakiminya. Gol, tapi akhirnya dianulir tanpa VAR. Ini yang jadi problem pertama. Dianulir tanpa VAR, dianggap itu foul, gitu aja. Terus berapa menit kemudian, kalau lagi panas kayak gitu, si Brahim Diaz ditarik sama Malik Diouf West Ham tuh. Nah itu beneran foul sih, kalau menurut gue beneran foul gitu. Tapi yang gue rasain dari timnas Senegal yang mereka rasain adalah kenapa hak gue di VAR lo nggak jalanin. Tapi sedangkan yang Brahim Diaz lokasi VAR dan VAR-nya itu dengan pressure. Brahim Diaz tuh kalau ada cuplikannya ngamuk-ngamuk kayak orang gila, bener-bener ngamuk sampai di VAR gitu. Nah itu jadi problem utama sampai akhirnya mereka walk out 20 menit nggak mau masuk lapangan gitu. Jadi sebenarnya kejadian Brahim Diaz penaltinya itu cuma cherry on top-nya sebenarnya. Itu end game-nya sebenarnya menurut gue. Nah itu si masalah yang walkout tadi lah ya. Setelah pertandingan si siapa namanya Idrissa Gueye ngomong, kami tadinya ingin berhenti bertanding karena apa yang terjadi tidak dapat kami terima. Namun Allah memberi kami kemenangan ini karena Allah tidak pernah tidur dan Allah Maha melihat. Iya. Keren banget. Ini kata-kata yang menurut gua ini lu ya sebenarnya apa ya? Yang lu rasakan itu kemenangan ini sangat penting karena lu main lawan tim yang menurutnya kontroversi kan, yang sempat mau walkout, tapi lu bisa tetap juara gitu loh. Dia bisa mengatakan seperti ini ketika lu juara. Kadang kita tuh ketika kita bahagia lupa ya, jujur-jujuran aja. Tapi ini dia masih mengingat gitu loh. Ini menurut gua keren banget sih. Dan Maroko tuh nggak lepas dari rentetan tuduhan sih sebenarnya kalau kita itu yang bikin salah satu bikin walkoutnya Senegal juga kan. Iya. Cherry on top-nya di final. Jadi Maroko ini katanya sepanjang perjalanan udah dapat keuntungan secara keputusan wasit lah. Gue baca tadi ada semacam 3 dia melakukan 3 foul selama kompetisi yang harusnya buah penalti buat lawan, tapi nggak dapat lawannya. Terus di sisi lain dia dapat sebuah penalti yang nggak layak buat dia. Tapi bukan yang ini ya. Menurut gue yang Brahim Diaz nih memang layak penalti. Karena ditarik itu ke bawah. Sudah mau detail-detail kecil kayak kalau nggak salah kiper keduanya Senegal tuh yang dia itu benar-benar megangin anduknya Mendy. Karena jadi ball boy-nya Maroko tuh terus ya? sering ngebuang anduknya kan di match-match sebelumnya kalau nggak salah. Ya, even Hakimi juga. Iya, dan detail kecil itu akhirnya dilakukan sama kiper keduanya Senegal, siapa itu namanya, dipegangin terus. Jadi setiap Mendy mau megang bola, megang anduk, dikasih. Dan itu sampai ditarik sama ball boy. Iya. Sampai diseret. Diseret, dia tiduran diseret. Seru juga ya, maksudnya kompetisi di kontinen yang bukan Eropa gitu tuh ternyata banyak hal-hal yang lama. Tapi Afrika yang selalu terkenal itu lucu banget tiap ada selalu ada highlight lucunya. Ada kalau lihat AFCON yang sebelumnya tuh ada pelatih negara mana gitu yang dia tuh sampai ada meme-nya mulutnya pas kebobolan apa pas golin gitu. Selalu ada meme. Kayak pelatih gitu ya? Iya, selalu ada meme di kompetisi Afrika. Iya, AFCON ini drama banget sih. Gimana sih negara mana tuh yang ngepecat semuanya, ngeberhentiin timnasnya? Gabon ya maksudnya. Gabon ya. Ada gitu. Kamerun juga dua negara. Yang Obama yang cabut drama banget sih. lagi. Terus gimana hype baju-bajunya meledak banget, keren-keren banget. Ya tapi itu worth it juga untuk lihat walaupun agak gelap. Tapi kuning, warna bolanya kuning, sumpah. Senegal sangat layak lah ya. Layak lah, lu lihat squadnya. Lu lihat squadnya itu kombinasi dari personil yang udah pengalaman, udah dapat banyak piala dicampur sama wonderkid yang bagus gitu. Tapi kok kiper Edouard Mendy, pialanya udah pernah ngerasain banyak lah. Bukan hanya di Chelsea tapi di Al Ahly dia menang Asia Championship. Kebetulan lawannya Bono.
Al Hilal. Gila. Itu le. Dikalahin sama dia. Terus backnya juga ada Niakate itu yang di Forest dulu, sekarang di Lyon. Terus ada Mamadou Sarr, wonderkid punya Chelsea. Terus ada Malik Diouf yang kita tahu bagus di West Ham di kiri. Di kanan ada Kamara kalau nggak salah. Oh sorry, di kanan itu siapa namanya? Gue lupa lah kanan namanya. Gelandang itu yang bagus-bagus. Kanan tuh Mendy. Siapa Mendy gitu? Asana Mendy kalau nggak salah. Antoine Diniz. Iya, Diniz. Terus Kamara tuh midfield. gelandang ini yang strong menurut gue. Nah, salah satu dari gelandang ini yang jadi pecah kebuntuan si Papege. Papege yang di Villarreal ini kemarin lo kalau lihat golnya dia ngedrive ngelewatin 2-3 pemain, terakhir sama Hakimi udah hampir jatuh, udah badannya udah Iya, itu nunduk, udah miring. ditendang sama dia, bang! Pojok. Pakai kaki kiri dan ke pojok itu pecah banget. Iya. Gitu loh. Dan Mane di 2 interval extra time perannya gila. Itu golnya Papege dari mana itu? Terus kedua, berapa kali Mane ngabisin waktu dengan jago lah. Kelihatan ini pemain memang bukan pemain Jalannya baru. sampai dengklang le. Kayak kelelahan Dia dapet dikit nih, muter badan, bang, jatuh, bang, sampai kelelahan dia. ngabisin waktu deh. Sebenarnya Ana tuh pengen banget ya Bono ngangkat. Ini kiper tuh gila sebenarnya Tapi Bono. yang ngamatin Maroko di final Bono juga sih. Cuma ada save Tapi berapa panjang, kali ya. itu. Ada satu si Sheriff siapa yang gantiin Jackson tuh, strikernya. Sheriff siapa sih? Gue lupa Sherifuddin. nama Afrika. Pokoknya striker yang gantiin Jackson itu nendang. Sheriff dia, ya. Iya, dia nendang, ke save sama Bono, muntahannya diambil, ditendang lagi, di save lagi sama Bono. Gila. Ada tuh di. Bono tuh bagus le. Gila. Cuman sayangnya, nah kayak kemarin tuh ada game yang ente inget dah yang sama Mat Mehdar Amrabat, yang game yang pemain bagus tapi jarang disorot. Ana mau nyebut Bono sebenarnya. Iya, Bono masuk. Bono tuh sebenarnya pemain bagus, Bay. Better than Buffon menurut Ana ya. Kalau sekarang enggak. Oke. Tapi menurut gua tuh final impian gua dari yang udah masuk semi ini sebenarnya apa namanya si Mesir lawan Nigeria sebenarnya. Karena gua mau ngeliat dua negara yang lagi mau menangin trofi Afrika lagi. Kalau Mesir kan udah sekian lama walaupun dia holder udah menang berapa kali? 9 kali. 7 kali, tapi kan dia udah lama nggak menang nih. Nah kalau Nigeria ini juga udah setahu gue udah lama banget nggak menang. Dan lu pertandingan antara Salah sama Osimhen Kan dan udah. kawan-kawannya, Oh, salah sih. itu tuh kayak lebih fightingnya dapat karena kayak Senegal udah pernah menang dan Maroko pun terbang juga. Cuman ya udahlah, it's happen. Dua-duanya deserve di final juga. Kenapa Cristiano dikonsider pemain terbaik Portugal sepanjang masa? Di luar dia memang GOAT ya. Karena dia ngangkat Portugal. Secara negara tuh diangkat status poinnya di FIFA, pencapaiannya di kompetisi, juara Euro dan lain. Mo Salah, lucunya, Mesir itu juara 7 kali. Mesir itu holder terbanyak AFCON. Tapi tidak pernah di bawah Mo Salah sekali. Tapi di situ ada ya bawa setuju. World Cup dia. Tapi konteksnya Iya, Mesir itu sempat chaos federasinya dan Mo Salah yang ngangkat lagi Mesir ke permukaan. Walaupun Saya mau salah juga salah Iya. satu Tolong jangan salah satu disebut. legenda yang lo bilang tadi tuh kayak di Drogba, kan crime rate turun rendah banget ketika mau salah. Oh gitu. Main di Mesir. Ya, tapi udah terakhir nih kapan lagi deh? Karena 4 tahun sekarang AFCON. Tapi yang Udah kan dia tahun. juga di third place ketemu kan Nigeria Mesir. Yang menang Nigeria. Enggak, ini AFCON aja kan 2030. Nah, gue nggak tahu tuh kondisi Mo Salah masih bisa nggak tuh? Enggak. Marmos kaptennya. Iya. Jangan sekali mancing gitu Pak. Kan Mesir, Lagi goblok. Enggak, pertanyaan gue dijawab dulu. 2030 Salah masih bisa nggak? kemungkinan dia bisa. Enggak bakal main lagi. Umurnya sekarang masih 28 kan? Enggak ada. 33, berarti nanti 37. Enggak kayaknya enggak. Tapi Ronaldo 37 masih main lah. 40. 40 masih main. Main lah. main di subs lah. Ya oke lah, deserve Congrats ya. Senegal, congrats. Sekali lagi tepuk tangan buat Sadio Mane. Narasinya ya, gue walaupun nggak tahu ya, narasinya adalah ternyata keadilan tuh masih ada di sepak bola. Iya. Narasinya itu. Narasinya juga Senegal menyelamatkan AFCON. Iya. Nah ngomongin masalah Senegal ini kan kebanyakan pemain Madrid nih. Langsung aja kita ke Real Madrid. Ya nggak ada sih, nggak ada pemain Brahim Madrid. Diaz dah. Iya, salah. Oke, langsung aja kita ke La Liga, Real Madrid. Real Madrid berhasil menang dengan skor 2-0 melawan Levante. Ini yang gua sorot sebenarnya ada problem dari Mbappe yang dibu sama fansnya sendiri. Vini, yang paling berasa tuh Vini. Ini paling berasa ya. Ya sebenarnya nggak ada yang lepas sih kalau kita tahu sejarah Madrid sebenarnya.
ini khusus fans yang asli di sana ya, yang di stadion. Itu sejarah Real Madrid, walaupun dengan piala sebanyak itu, pemain hebat sebanyak itu dalam sejarah mereka, tapi pasti di saat-saat tertentu mereka tuh berani untuk fansnya. untuk nyalahin even Perez tuh dibu gitu loh. Mungkin berbanding terbalik sama fans yang ada di layar kaca. Layar kaca kan ada sosok-sosok yang sakral lah, tapi buat mereka yang di stadion yang benar-benar fans beneran tuh mereka nggak ada urusan. Dianggap apa yang mereka anggap buruk, siapapun dia, mau Perez, mau sebesar apapun pemain itu, mereka akan tunjukin gitu. Dan ini kayaknya mengacu kepada pemecatan Xabi kayaknya ya. Pastilah. Pasti problemnya di situ. Karena ya udah kelihatan lah power play isunya tuh ada. Maksudnya player power tuh ngaruh banget di sini gitu. Ya ini kecuali Mbappe, sorry. Jadi kayak Vini, Bellingham, terus Valverde itu kena semua. Terus kemenangan pertama Arbeloa ini. Iya, ini berarti game kedua dia, pertama kalah sama Albacete, habis itu sekarang menang. Tapi di sisi lain Kylian Mbappe mencetak gol ke-50 dari 53 pertandingan. Dia cuma kalah cepat dari CR. CR itu di Madrid. CR itu 50 gol dalam 51. Dia 53. Dia ngelewatin Luis Suarez. Dan gamenya template lah, dimana menurut gue Madrid balik ke mencoba, sistemnya masih ada, cuman tetap sama Arbeloa ini menurut gue mau dicoba ke ranah individualnya itu dimaksimalin lagi juga. Beda kalau si Alonso kan benar-benar sistem habis itu ke individu. Kalau dia ini benar-benar mau dicoba, kayak dia statement di press conference kan dia mau ngasih Vini ini salah satu menurut dia pemain yang membawa Real Madrid menang Champions League. Nah, Vini ini mau dikasih bola terus. Kalau dia benar-benar ngomong gitu. Jadi dia emang kasih bola terus. Ya mungkin ini cara dia mencoba memanage Madrid, ya dia coba naik-naikin. Cara dia memahami realita kalau gue harus nyenengin nih pemain-pemain. Iya. Gitu. Jadi dia mencoba dan dia kan sebenarnya kalau ngomong di press conference kan sebenarnya sistem gue tuh gue pingin gegen pressing apa segala macam. Dia bilang nggak, dia sadar sendiri nggak akan mungkin. Ya dia mencoba bermain pragmatis, counter attack, tapi individu pemain tuh dimaksimalin. Ya sebenarnya emang Real Madrid mungkin cocok begitu ya. Kalau dengan jauh-jauh, cuman apakah ini akan sama kayak Ancelotti atau dia punya sedikit strict-strictnya juga? Karena kalau Ancelotti kan benar-benar nggak terlalu strict kan, benar-benar dikasih kebebasan gitu. Kalau Arbeloa sih mungkin harusnya di berjalannya waktu ada titik-titik tertentu yang dimana dia dikasih sedikit kakunya ada, tapi freedom juga dikasih gitu menurut gua. Kalau gue sih yang harus lo takutin dari kebebasan pemain itu, Arbeloa nggak punya kepemimpinan seperti Ancelotti. Nah itu dia. Jadi bukan karisma sih, maksudnya nama besar Ancelotti itu udah beban buat si pemain. Yeah. Jadi kalau si Ancelotti ngomong oke gue kasih kebebasan, yang diterima pemain itu bukan cuma kebebasan, tapi gue harus ngasih something. Takutnya kalau Arbeloa ngasih oke gue kasih kebebasan, ya si pemain ngerasa gue bebas. Gue harus ngapainnya bebas gitu. Gue jelek pun nggak masalah, gue bagus nggak masalah. Harus tegas juga. Terus Apalagi support kayak gitu, lo Vini ini. Maksudnya itu satu pemain yang di zaman Xabi itu jadi inceran semuanya kan. Maksudnya kita ngekritik itu semua datangnya ke Vini. Kenapa di zaman Arbeloa dia mau ngamatin muka itu anggapannya kan, dengan harus Vini lo bangun jadiin, lo mau nyabut si Mbappe ke Vini gitu. Maksudnya tim ini berpusat sama Vini lagi, mau kemana arahnya? Ya mungkin ada, karena gue lihat ini Pak ya, penggembosan Xabi Alonso itu bukan hanya dari pemain yang gue baca, tapi dari Perez pun semacam gue bisa katakan ngegembosin lah ya. Kayak ada beberapa cerita kan yang dikabarin katanya si Alonso ngambil orang medik untuk jadi timnya dia, tapi ternyata ntar dibayangin sama orangnya Perez. Jadi memang Alonso-nya pun nggak dikasih 100% hands on gitu. Nah dia kayaknya mungkin si Arbeloa karena dia 6 bulan, dia paham lah dia cuma 6 bulan kan sampai akhir musim kan. Ya dia mau did his best, dia mau nama dia harum di sepak bola karena karir dia baru dimulai sebagai pelatih. Jadi ya udah, kalau yang terbaik adalah nyenengin pemain-pemain ini, ya gue lakuin itu. Gue sih ngebaca gitu. Tapi ada report-report dari beberapa akun Madrid di X juga, jadi pemain Real Madrid itu menganggap fans-fans yang bu mereka itu not one of us katanya. Dia bilang begitu. Itu kan buat gue
agak saklek Roni beneran ya kalau emang di Yang one of them yang di TikTok gitu maksudnya. Nah itu dia kan. Setiap generasi ada bu kok. Iya, maksudnya Zaman CR kan di bu. Maksud gue kayak kalau sedih kalau bener nih pemain berarti lembek banget, maksudnya dibu dikit ngomong not one of us, terus dia yang bayar mahal-mahal support tiap minggu masa not one of us, gimana gitu. Dan yang gue tahu ya, sedikit mungkin ya, Barcelona Madrid itu selalu ada election nama presiden kan. Iya. Itu kenapa ada election? Karena ada kayak ada uang rakyat gitu. Rakyat tuh ada sosio kan. Nah, jadi menurut gue bu dari fans Wajar. itu wajar Dia karena ngerasa mereka miliki. punya rasa miliki. Ya, kalau di menurut Madrid Zone ini spesifik kata-katanya, if you only applaud us in a glory but you disappear in a defeat, you are never one of us. Ya. Ya mungkin kan kalau menurut gue ya, kalau gue mencoba kalau boleh merepresentasikan bunya, menurut gue arti bunya itu bukan pada kekalahan, karena kita lihat Xabi Alonso win rate-nya bagus kok, nggak sejelek itu kok. Iya. Ya mungkin kalah di final selama berapa kali kalah Barcelona di final? Enggak. Real Madrid 3 kali. Terakhir di final kan kalah terus kan. Ya mungkin itu pukulan ya. Tapi di luar itu kan sebenarnya bukan sebuah keadaan klub yang buruk-buruk banget gitu. Jadi menurut gue bunya ini bukan ke keadaan tim. Bukan ke keadaan tim, maksudnya bukan ke points, bukan ke performa ya, bukan ke performa, tapi ke keadaan di belakang layar gitu loh. Mungkin itu, dimana sekarang kita di Indonesia aja dengar power play-nya Vini, power play-nya Mbappe, masa mereka nggak dengar? Fans juga punya harapan sama Xabi. Iya. Jadi fans itu mungkin lebih legowo daripada Perez sama tim ini. Nah itu yang mau tak bahas sebenarnya Pak. Jadi keadaan sekarang Madrid ini, penonton atau fans itu percaya proses. Tapi Perez ini dari dulu kan kayak gini terus. Ketika nggak ada kemajuan, kelihatannya monoton, lurus, horizontal terus gini, pecat. Pokoknya mau yang langsung ke atas. Paham nggak? Ini nggak bisa. Zaman sekarang nggak ada pelatih yang kayak gitu. Tapi mereka terbukti bisa melakukan itu problemnya. Kan cuma beberapa Le. Dan itu kan momentum juga Le. Dapat Zidane, langsung naik. Dan itu dibantu sama pemain-pemainnya. Vini sekarang agak menurun. Ya asumsi Perez kan pemain-pemain gue sekarang adalah pemain-pemain terbaik di dunia. Sama seperti waktu itu. Asumsi dia. Kita pakai kacamata Perez ya. Perez merasa squad gue sama kuatnya sama relatif ke keadaan liga dan keadaan sepak bolanya ya. Tim gue sama kuatnya sama keadaannya waktu itu. Pasti kan gitu. Iya. Pikiran dia. Terbaik sekarang ya banyak lah di Madrid. Siapa Pak? Cuman Mbappe, Bellingham aja menurun. Siapa? Bellingham menurun. Backnya aja yang paling yang nggak ada yang. Wilson baru. Nah, Ya maksudnya backnya tuh bukan elit banget gitu ya. kedalaman skuadnya juga masih baru muda-muda Le. Wilson, Carreras. Back sama tengah agak kurang, bukan kurang ya, kurang komplit. Nah, ini pernah di mana interviewnya Casemiro tuh pernah ngebocorin gitu. Kalau sebenarnya Perez itu pengennya ada penggantinya Toni Kroos. Ya kan? Tapi yang dibeli sama Xabi Alonso ini pemain-pemain yang bukan penerusnya Toni Kroos. Oh, kebalik, justru Xabi Alonso pingin pemain controller kayak Toni Kroos, makanya kayak kemarin Ronaldo bilang tuh pas di live Guler, dia tuh pingin Zubimendi itu dinilai sedikit ada replikasi ke Toni Kroos lah, walaupun kualitasnya pasti di bawah. Maksudnya kan sekarang nggak ada kan, Mat? Nggak ada, jadi maksudnya Xabi Alonso-nya mau, cuma nggak dikasih. Sih nggak beli. Iya itu maksudnya kayak gitu. Si Casemiro itu ngomongin dibocorin di situ, dia bilang Madrid ini butuh penerusnya Toni Kroos, tapi pas dibeli itu malah berbeda gitu loh. Maka dia masukin Tchouaméni, masukin Camavinga. Dia nggak beli tengah musim ini. Dia Ya Arda kan yang dipakai. iya. Ada, Arda yang tapi dipakai. nggak tepat gitu. Banyak pemain-pemain Harusnya muda kok. ada hidup. Iya, itu salah satu poin penting juga. Mulai ada penting hidup. lah. Ngetransformasi Arda yang tadi winger ternyata seorang bisa main Playmaker di belakang. Dan sosok Modric itu berpengaruh. Modric itu paling Nah, itu yang berpengaruh. gue denger juga Modric katanya dia minta yang gue dengar Alonso tuh minta Modric ada dulu bentar dalam transisi, jangan langsung cabut sebagai tactical enabler lah. Namanya pelatih gitu kan mereka butuh 1-2 pemain yang bisa menjadi penggerak taktiknya dia gitu. Tapi Dan- itu Modric langsung dilepas ke Milan. Dan nggak cuma di on the pitch, di off the pitch ruang Iya, ganti itu betul. sangat berpengaruh. Betul. Kayak contohnya kita kembali lagi ke Liverpool, dulu ada James Milner. Iya. Itu dia di on the Setuju. pitch-nya kurang bagus, tapi di off the pitch-nya bagus. Harusnya sekarang mau salah juga gitu kan.
Ya, Harusnya. ya, harusnya. Harusnya. Paling. Senggol lah Gili. Senggol terus nih, cengot sini pas senior apa? Ya, kita. Tapi ya akhirnya bisa pick up 3 points di La Liga. Makanya. Menurut gue ini good start. Selisih 1 poin sama Barcelona. Sekarang kita masuk ada apa? What happened for Barcelona? Apa? Menurut gue. 2-1 lah. Kepak Ini banget ini banyak kontroversi juga selain Afcon juga ini lah. segitu banyak kans. Ada yang offside lah, ada yang foul lah, ada yang tiang lah, ada yang save lah. Tiang berapa kali deh? Iya, Kondi apok tiang, banget. aduh. Gue sampai lupa tuh kansnya segitu banyak. Tapi banyak kipernya banget. si Romero gila. Bagus ya kipernya. Gila, Iya. save-nya. 3 gol Barca dianulir, Fermin Lopez di cancel karena foul nggak jelas, Lamine Yamal juga karena Nah, offside ini doi. teriak-teriak nih fans Barcelona katanya banyak yang tidak menguntungkan Barcelona keputusan wasit. Menurut gue jujur yang Nggak ada Kubo sih, di gue fair. tackle sama Olmo soft menurut gue. Enggak, soft itu. Itu lo kayak menendang bola, cuma kaki yang lo hajar. Ih, tapi Enggak ada itu pelan soft-softnya lah. banget, soft itu. Enggak, itu harusnya prit di tempat. Enggak harus digerakin tuh bola. Ya kalau patokan lu kontak ya penalti. Bukan final. Penalti apa namanya? Foul. Foul maksudnya. Tapi kalau patokan lu emang di seberapa kuatnya kontaknya, mungkin bisa dibilang soft. Jadi Ya kontak, tergantung. gue setuju sama Papai. Kalau gue setuju sama kalau kontaknya ada, tapi intensitas kontaknya dikit banget. Maksudnya Enggak ada, Le. Itu kan slow motion kelihatannya dikit. volumenya rendah. Kenceng itu. Kaki ngambang lo hajar, udah pasti kenceng. Kan dia kan kaki juga nggak ngebanting, kaki Kubo. Ih, kan Biasa badannya aja deh. kakinya. Blok. Nah, badannya dilempar deh. Kalau gue sih soft ya. Enggak lah, itu terus, foul. terus ada offside juga. Offside Lamine Yamal yang ada scrimmage karena siapa yang gocek ya? Kunde gue. Kundi dalam box. ya. Abis itu Terus si Lamine Yamal dapat muntahnya. iya muntah langsung di shoot. Kan ada muntah. Iya, lepas dari Kunde. Iya, Iya. bisa langsung di shoot dan langsung masuk gawang. Itu juga soft banget. Iya. Itu tipis banget. Tipis banget. Iya. Jadi kalau buat gua garis besarnya apa? Barcelona. Tapi emang Sociedad selalu Di jadi momen mereka bisa menambahkan jarak poin karena Real Madridnya di atas kertas lagi gonjang-ganjing, mereka malah kalah. Tapi juga ini masuk ke teorinya Gundo, apa? di mana yang main duluan Real Madrid dia kena pressure. Iya kan? Ya, dan Thiago Guru juga masih berlaku itu kan yang dia bilang Madrid nggak akan Barca nggak akan kalah di Camp Nou. Iya. Nah itu masih ada tuh, itu masih stance Masih ya. ada tuh ya. Masih ada. Tapi Real Sociedad setelah ditinggal Zubimendi bagus banget sekarang. Nggak ada ngecong. Bagus banget. Apaan posisi? Malah Zubimendi dia nggak kelihatan di Arsenal. Posisi kita apa? Maaf, Mas. peringkat 8. Nggak ada. Tapi emang gini ya, tapi emang siapa namanya si Sociedad ini kalau main di kandang kerap menyulitkan Barca. Tahun lalu tuh kalau nggak salah dia menang 1-0. Tahun lalunya lagi kalah sih, tapi cuma kalah 1-0. Tapi 11 pertandingan tanpa kekalahan Barcelona ditutup di sini tuh sakit loh. Kenapa sakit? Sakit lah, Pak. Kamu udah win streak, tapi kalahnya itu kontroversi. Paham nggak? Kontroversi. Dari mana kontroversi? Iya maksud Menurut setidaknya gue bukan kontroversi ya, tapi jelas kalahnya tuh nggak kayak 2-1 rasanya. Rasanya tuh kayak dibantai. Karena kebutuhan 3 poinnya dan manner kalahnya yang segitu banyak kan. Jadi Iya. Apa kata yang benar? Kontroversi salah lo nggak mungkin. apa gue setuju apa? Foulnya jelas foul. Yang mal ya tipis lah, mungkin itu benar-benar harus. Terus Joan Garcia agak aneh juga di game ini ya. Terlalu banyak sweeping, ketinggalan gawang. Nggak Kan cuma- gol yang kedua terakhir kan dia nggak sempat balik kan. nggak cuman itu Terus sih. akhirnya dicoba lagi sama Sociedad. Dicoba lagi akhirnya ada yang nge-clearance ke kepala. Nggak cuman Basi, itu, nggak Basi. cu- nggak cuman itu. Joao Cancelo debutnya juga nggak sesuai ekspektasi fans Barca pastinya. Sabar lah. Enggak, maksudnya lu dipanggil itu buat apa? Buat jadi rotasi. Buat jadi rotasi. Rotasinya Balde sama Kunde. Makanya malah nggak bagus gitu loh, Pak. Kan jadi momok ini kok dibalikin mah jadi kayak gini nih, mending gua retur lagi nih gitu, Pak. Enggak lah, kalau Masih panjang, masih enggak. Santai aja. Dan Barca dalam kondisi yang sangat butuh fullback tambahan karena Gerard Martin ditaruh di tengah. Jadi Barcelona emang butuh asupan fullback Iya. betul. dan dapat Joao Cancelo itu udah Sorga itu. HOKI kalau menurut gue ya. Iya. Sih. Where is Rapinya? Sakit kan? Nok, pahanya nok. Itu artinya kan Dan dimanjakan. teori Gundo lagi tuh, lu semua bisa menang lawan Barcelona kalau
tidak ada Rafinya di situ. Memang sengaruh gitu ya. Gila Gundo. Keren. Makanya kan Anak bilang Mat dari kemarin, Rapinya better than Yamal. Iya, seperti Untuk Mane Barcelona. better dan Salah. Untuk Iya. Barcelona. Dari musim lalu. Seperti Mane better dan Salah menurut gue. Iya. Gak apa-apa, Mane better dan Salah waktu di Liverpool. Iya. Waktu Firmino, waktu Ya Firmansyah. enggak lah. Ya, Gua ya, Rob. zaman itu Mane gua. Gini, maksudnya Oli gini. Terus sekarang Yamal sama Rafinya gedean mana, Mai? Yamal. Yamal. Tapi lebih penting Rafinya. Oh iya, kalau gitunya iya. 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 Salah namanya lebih besar, tapi lebih penting Mane. Mane. Ya makanya kita Gitu, dapat jangan terus UCL, dapat bagus. Premier League. Karena Mane kan? Hah? Karena Mane. Karena Mane, karena Salah. Ada yang dapat Dennis Bergkamp, Pires, Henry. Tapi Kok jadi kesini? Gak nyambung. Kan ya gue fans Chelsea. Kenapa? bingung, Mat. Kita mau Gue belain Salah dari tadi loh. kita mau ngomong UCL punya. Tinggal balas aja kok klub main Lego, selesai. Apa? Bilang aja kok klub main Lego. Udah ini nggak ada aja. Apa? Kata si Rosenior, berita dari mana lagi kata Oh Rosenior? iya, kok kalian main Lego lah? Nggak ada berita hoax. Nggak ada. Udah dikonfirm sama Rosenior. Ya udahlah, ini kekalahan mungkin tidak akan merubah situasi ke depan. Merubah menurut gua. Oh, mau merubah? Merubah. Berubah lah, pressure gede-gede buat Barcelona nih. Merubah. Belum tentu, menurut Pak. gua. Wih. Madrid baru Merubah. pelatih baru Arbeloa. Tapi dengan Hansi kemenangan. Flick. Artinya kalau lo tarik, artinya dengan Carrick, oh ini nggak ada honeymooning. Salah lo. Iya sih. Salah lo. Pas banget nih Pak Oleh mau ngomongin masalah Carrick. Kita langsung ke pertandingan Nottingham versus Arsenal. Nah, itu silakan bahasa aja. Bahasa langsung. Itu kalau dari gue sih emang nggak bisa kena pressure aja ya. Maksudnya kan City kalah. Iya. Ini momentum gue nih. Iya. Tapi nggak bisa. Ya, pertama, Waktunya ke Premier League. Nottingham Forest versus Gil, kan bagian itu Gil. Gila, bercanda. Nottingham Forest mana? Nah, menurut gua sesuai yang gua bilang juga tuh di preview pas Gular live ya, Madueke bakal start, bener dia start. Tapi itu ternyata karena Sakanya juga nggak comfort, dia ada kayak knock gitu. Walaupun akhirnya main babak kedua, tapi dia nggak bisa main dari awal. Martinelli juga start, Gyökeres start, tengahnya juga masih sama, White di kanan, Timber di kiri. Cuma menurut gua ini game Nottingham Forest tuh nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Maksudnya tidak ada threat dari Nottingham Forest yang ngebikin beda kayak contoh Sunderland ya. Asal Sunderland seri 2-1 sama 2 sama. Tapi Sunderland itu benar-benar ngasih threat ke Arsenal. Kita benar-benar kelabakan gitu loh. Tapi di match ini Nottingham Forest shot on target pun tidak ada. Yang berbahaya pun nggak ada. Mereka main low block, mau counter pun susah. Kita counter press, kita di tengah kita duel, kita menangin. Cuman memang gua akuin di situ ini tengahnya si Forest, Anderson sama Gibbs White itu benar-benar kerja keras banget sih. Terutama Anderson, kalau ada pemain Forest yang gua highlight banget tuh Anderson bagus Kiri banget. bukan? itu. Bagus Back kiri banget bukan? itu. Ya, Back DM, masa Elliot Anderson aja DM, nggak Elliot tahu. Anderson. Yang berhentiin Mo Salah itu juga namanya Anderson. Anderson Joachim itu. Joachim Joachim beda. Fulham itu ya? Iya. Oh. Tapi di sini menurut gua Arsenal Amin. ya as always dominate, tapi kita kurang bisa nge-penetrate secara lebih banyak. Kita punya chance yang paling kelihatan banget harusnya gol itu chance-nya Martinelli. Itu dia dapat dari sisi kanan bola ke dia, itu dia tinggal tendong nih, tinggal tak. Kok bisa nggak gol? Itu gue bingung banget. Dan kalau Malah posisi kiri bolanya malah kanan. Lewat, boleh Itu lewat. aneh menurut gua. Jadi pertama paling kalau gua dari perspektif Artetanya gua ngesalahinnya mungkin pergantian pemain ya. Menurut gue di situ Jesus harusnya bukan Jesus yang masuk, harusnya kayak Havertz, karena itu bukan gamenya Jesus sebenarnya. Harusnya kayak Havertz masuk, mungkin Merino bisa duetin sama Havertz di box tuh untuk nyambut crossnya. Eze juga terlalu lama dimasukin, dan ketika masuk dapat tuh bola di passing, kagak di passing. Maksud gue lu udah punya Merino di tengah, Jesus mungkin masuk ke tengah, lu masukin Eze, masukin di spesialisasinya dia dong, entah tuh lu taruh di tengah, kasih dia freedom untuk nge-shoot, tapi lu enggak, ujung-ujungnya bola tetap kanan kiri. Menurut gua agak nggak make sense tuh pertandingan. Dari Artetanya salahnya itu, tapi dari pemain juga tuh sisi tidak bisa mengconvert chance yang dikasih, jadi ini kesalahan kolektif. Tapi chance juga nggak banyak ya. Nggak banyak tapi vital-vital Pak. Ada 5-6 chance,
yang itu harusnya gol menurut gue. Karena kayak contoh Merino dapat crossingan, itu free header, free header, tapi boleh kanan. Oh ya, pemain Forest lagi yang gue highlight si Sales juga save-nya gila itu Sales itu. Top Murillo juga itu Bayar tuh watch siapa? Itu gila waktu Gyökeres lari ya sendirian ya. Itu gila. Cuma gue bingung kenapa masih maksa start Gyökeres sih? Iya, tactical game lah, lu maksudnya Apa lu start di semua game? enggak, karena enggak, maksud gua kalau itu kayak Havertz fit, menurut gua start kayak Havertz. Tapi karena kayak Havertz nggak fit, itu bukan gamenya Jesus dan bukan gamenya Merino menurut gua. Bukannya gini, Mat. Gabjes itu dimasukkan ketika lawan lu itu Sang bertahan. Kosvalesi udah mulai bermain. Setuju, tapi Jesus yang sekarang itu bukan Jesus tahun lalu. Jesus yang sekarang itu tidak, kalau lihat lawan Portsmouth, Jesus tuh jelek banget. Tapi lawan Wolves 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 kan sempat mundur banget tuh waktu satu sama tuh. masuk, cuman dia belum Iya. bisa di intensitas yang kayak tahun lalu. Karena dia posisinya bagus Iya, kan. kemarin dia masuk juga ngapa-ngapain. Dan memang ada momen-momen dia beberapa kali masukkan. Gyökeres mainnya jelek, Ya, dia ini. masuk kan masih perubahan. Makanya mungkin kemarin harusnya game make Havertz, tapi overall ya kita harusnya bisa lebih agresif lagi untuk menang 3 poin, karena pas seandainya kita menang lawan Liverpool dan menang lawan Forest ini kita udah double digit 11. Saka kenapa jadi ini nih, Mat? Jadi pemain pengganti. Tadi kan ada kayak knock gitulah, dan dirotasi juga, Kamis lawan Inter. Jadi satu sisi gap kita lebih besar. Kita kan kalau kita ngomongin bulan Oktober gap itu cuma 2, November naik lagi ke 4, terus Desember naik ke 6, so far naik ke 7 gitu loh. Beruntungnya kita, tetangga-tetangga kita drop semua. Tapi harusnya kita bisa lebih harus jaga jaraknya lebih kencang. bisa lebih kencang, tapi ya udahlah, ya mau gimana. So far semoga menang aja lawan MU. Apakah sudah masuk ke sang Kosvalesi untuk Gyökeres? Sana mesti gimana? Sang Kosvalesi itu udah keburu kebeli, ya udahlah paksain aja yang bagus. Nggak cuman itu lah, maksudnya kan kita ngomongin profile aja. Maksud gua nggak ada pemain yang profilnya tuh bisa kayak dia dari sisi neken orangnya gitu. Jesus bukan kayak gitu, Merino bukan begitu. Kalau Arsenal, gue setuju Arsenal beli striker Kayak lagi. pasti setiap game tactical. Loh iya dong, karena kelihatan lah ketika nggak Nah, ada. he almost start every game. Iya, gue tahu. Memang indikasi itu yang sifatnya off the ball aja. On the ball dia belum ngasih hal yang signifikan. Cuma kita nggak punya profile yang seperti dia lagi, itu masalahnya. Itu doang menurut gue. Kalau gue setuju Arsenal beli striker lagi kalau sampai akhir musim Gyökeres tetap begini. Tapi lo harus beli striker yang emang bisa profilnya itu, karena gini loh, ada di satu sisi ada statistiknya juga. Ketika Gyökeres keluar, itu kita ada drop off dari sisi pressing ke lawan, dan itu juga rentan ngebuat Arsenal diserang. Itu fakta. Ketika Gyökeres absen tuh kita lebih rentan diserang. Dan statistiknya juga ada. Ketika Gyökeres main, kita cuma kalah sekali dibandingkan kalau yang main yang lain. Intensitas tuh berpengaruh nggak, Mat? Berpengaruh menurut gue. Cuma Di memang Portugal. satu sisi kalau ada dia belum bisa ngasih yang gimana-gimana. Tapi kalau nggak ada dia tuh kita so far masih kelabakan juga. Nico Jackson dia. Iya, jatuhnya ya mungkin begitu ya. Cuman ya mungkin sekarang Jesus harus balik dulu ke performnya mungkin ya. Havertz juga harus lebih fit lagi. Cuma ketika Havertz udah balik ke top performa, mungkin Havertz bisa yang jadi starting. Soalnya kemarin aja dia nggak masuk. Dia kenapa? Squad ada? Di squad ada, tapi kemarin dia nggak masuk. Mungkin Arteta nggak mau ngasih riskan, mungkin dia bakal start on Inter. Oke. Begitu. Padahal Inter malah nggak terlalu penting ya. Lu lolos juga Champions League kan? Iya, kalau dia sering lolos itu. Hah? Ini terakhir UCL. Bukan, Enggak, dia masih butuh 2 game. masih ada 2 game, tapi secara points dia udah aman. Tapi mungkin banyak rotasi juga, kayak mungkin Eze bakal main di situ, Havertz bakal main di situ. Cuman hati-hati pesenannya. Musim lalu tim kita juga peringkat 1 UCL, peringkat 1 Premier League nih. Kita udah nyebut quadruple aing tanya, ya kan? Tapi cuma Premier League. Tapi menang Beda Premier League. dong. Menang dong tapi. Beda Menang nggak dong. tapi? Yang beda. Dia nggak peduli, yang penting Premier League menang. Beda dong. Tapi- Menurut gue beda case. Tapi gini ya. Liverpool pada saat tahun lalu sebelumnya posisi berapa? Satu. Sebelumnya pas Aing tuh sebelumnya. 3. Hah? Satu. Yang zaman Klopp. Kita peringkat 1 itu dari Klub terakhir. oh 3. 3 enggak, Mat. 3 dong. Dia bukan runner up. 3 City, Arsenal. Iya, Bukan runner up kan. Satu belum pernah runner up 3 kali berturut-turut. Kedalaman squad jelek. Ya hayal kalau Liverpool quadruple Aing. Cuma kalau dia nggak hayal, dia masuk akal.
Gila. Beda menurut gua. Gila. Tapi jujur gue akuin ini gara-gara kita gagal 2 kali ini kan red flag-nya sih ada. Maksudnya kepanikan gue sebagai fans Arsenal tuh ada. Maksudnya ini belum, menurut gue 7 poin tuh bukan gap yang jauh. Udah, tahu lah gimana sih ngejar 20 poin kok. Tapi untungnya Masih City yang kurang 20. bukan 10. 11. Berarti double digit lah. Ya, Tapi tapi ini City yang sekarang beda, Mat. Apa yang dihadapin sama City makanya sekarang? cuman mungkin agak sedikit melegakan gua City yang sekarang ini mungkin agak nggak kayak dulu lah, dia punya De Bruyne, dia punya Rodri yang fit gitu loh. Jadi ya semoga, karena gini Arsenal ternyata butuh cuman dari 16 match terakhir Arsenal butuh 12 menang Hah? untuk juara. Untuk pastiin juara. Dengan kan kita Itu dengan sama-sama menang ya? Iya. Sama-sama menang kan? maksudnya Si City-nya dan ini Iya, menang juga. worst case Iya. City-nya plus 3 terus. Iya. Worst case. kalau City-nya plus 3 terus 13-14, cuma kita asumsikan kan City bakal drop poin. Dia masih away ke Stamford Bridge, dia masih away ke Anfield, dia masih away ke mana lagi Spurs. Di 3 ini kan kita asumsikan dia drop poin. Gitu. Jadi dengan asumsi ini kita butuh 12 menang untuk dari 16 untuk juara. Let's see. Oh, itu Tapi udah terhitung. Lo kayaknya ya, menurut gue hitungan gue ya, kalau dia nggak ngorbanin UCL nih 2 game week, masih udah kasih musuh deh, dia akan drop di UPL. Gue takut di lawan MU soal minggu depan. Gak mau, gas more. Enggak, kalau lihat mainnya, dia harus lawan Inter. Kalau dia nggak ngedrop Inter itu, maksudnya kasih aja, kasih tahan lah 0-0 atau berapa. Jangan lo push, habis lo lawan MU, lo drop lagi di situ karena lo nge-push lawan Inter. Bubar sih lo. Tapi Merugi. feeling rotasi sih. Karena kemarin juga kan banyak main rotasi di forwardnya kan. Feeling gua Kai main. Terus mungkin Saka juga akan main karena Saka masuknya second half kan. Ya mungkin Saka akan main 50 menit. Trossard juga 50 menit. Tapi yang tengahnya gitu-gitu paling. Belakang Mosquera udah balik kemarin di bench. Calafiori mungkin balik. Tapi Arsenal Maksud sekarang gue harus berani untuk mengorbankan satu game gitu untuk IPL. Kalau ngeliat tahun lalu kan enggak. Iya, masalah itu Arteta nggak pernah ini. Waktu lalu karena cedera apa? Waktu lalu kan emang nggak bisa dirotasi tahun lalu. Tahun ini bisa. Tahun lalu even yang apa tuh yang Saka mimpin tim anak kecil semua tuh. Oh itu ya. Itu kan Iya, udah bukan waktunya kayak gitu. Jangan di-push kayak gitu. Ini apalagi lo lawan Inter. Lawan Inter lo pasti physical. Tapi di UCL tuh ada aturan nggak sih? Setahu gue ada aturan deh untuk broadcasting karena ini kompetisi nomor 1 di Eropa. Kalau nggak salah lu nggak boleh pakai. Nggak boleh ganti. Iya. Nggak boleh ganti. Ada aturan ya? Ada aturannya, nggak boleh. Oh iya. Nggak boleh Nggak salah sengaja lo ganti kayak gitu. Nggak boleh sengaja lu full bench misalnya. Oh. Setahu gue ya, setahu Nggak gue. boleh. Mat, jadi Arsenal ini sekarang masih bisa terhitung konsistensinya dia. Konsisten nggak sih? Ya Drop point itu Konsisten, bisa dibilang nggak relatif konsisten lah. relatif. Ya, berarti sempurna dong. Beda dong. Konsisten, Sempurna sama konsisten tuh beda. Gini, Iya. contoh kita ambil case lagi. Waktu Liverpool juara Premier League 2019, 2020, 2021, 2021, 1920. Nah itu Liverpool selalu menang. Nah Arsenal ini sekarang kayak Liverpool musim lalu, yang dimana sering drop point. Nah sekarang gini nih, sekarang itu kita dikelabui sama era Pep sama Klopp. Yang dimana poin itu 90 plus mulu kan. Bahkan ada momen lu runner up poinnya 98. 98. Padahal kalau lu kilas balik era-era Ferguson kan mentok poin 90 poin. Bahkan ada momen dimana Ferguson tuh menang cuma 75 poin. Gitu loh. Sebenarnya hipotesanya pada Iya. zaman itu lawan-lawannya lagi pada jelek semua. Iya. Ngerti nggak? Dan- Hipotesanya ya. Jadi waktu lu bisa dapat 90 plus poin, walaupun nggak juara gitu ya, 98, 99 sama City terus juara di tahun depannya. Itu hipotesanya adalah lawan-lawan di bawahnya itu poinnya kecil semua pasti. Jauh. Jauh. Lu kalau komparasi ke sekarang Everton peringkat 10. Tapi cuma beda Beda 4 dikit doang. beda 4 poin dari Tuh ini Aston Villa. Tapi musim lalu buktinya tuh poinnya. Dia juara berapa? 80 Kelana sama Aston Nah, Villa. 82 poin di bawah jauh. Jadi maksudnya gue juga menangkis, gue nggak setuju banget sama narasi bahwa ini Premier League terburuk. Justru ini Premier League menurut gue satu pemain terseru karena bahkan tim-tim bawah tuh benar-benar bisa ngasih kejutan. Iyalah, Leeds Ini bangkit. kayak waktunya Sunderland bangkit. Waktunya tim-tim bawah yang ke atas sekarang. Iya. Kita yang udah tua-tua nih turun. Udah capek. Tapi up the Villa sih mengecewakan. Capek. Tapi kemarin tuh masih bisa up Jadi the kalau Villa. dia menang, Iya. beda berapa? Unai Emery gue udah bilang dari zaman kebon, Unai Emery ini spesialis bottling. Dia ini di peringkat 4 Tapi ada Arsenal case-nya. semua. Tapi ada case.
spesialis bot. Paling jelek siapa semalam? Morgan Rogers. Berapa kali Gua peluang? ngeliat nggak adanya McGinn karena cedera itu ngaruh banget. Itu dia enablernya Aston Villa tuh kalau nggak ada McGinn bubar. Everton kalah. Dan Everton ya nggak ada siapa-siapa loh. Cedera semua dan Afcon Makanya nggak ada siapa-siapa Everton. Ya udahlah. Nggak ada Arsenal Ganage, ini, Bang. nggak ada Ndiaye, nggak ada KDH, nggak ada juga. Alcaraz. Banyak tuh dia tuh. Iya, nggak ada Michael Keane. Banyak banget. Yang dimainin para anak muda, Armstrong lah, Roll lah, siapa tuh nggak tahu Roll. Tapi jahat juga sih Grealish ya di Villa Park, harusnya kasih aja itu rumahnya dia. Oh iya ya. Dari Aston Villa ya. Nah, kalau kita ngomongin Aston Villa nih lah ya. Ini belum ada best player. Oh iya. Lupa. Oh ya, ngomongin yang lain juga. Best player, Mat. sales. Saya juga Sals. Gue Murilo. Gue Anderson sih. Lo Elliot. Anderson. Player of the watching mana Nana apa leh? Murilo. Oke. Nana udah. Lo siapa jadi best? Biasanya Sals. Oh, bestnya Sales. Sales. Ya. Gue Anderson. Gue Murillo. Lo Ya, Sales. Sales. Worst, Oke. worst. Gue Martinelli. Martinelli Worst. mentok nggak ngegolin chance itu. Gue nggak peduli Martinelli mentok. Chance depan gawang Setuju gue. Worst. Astagfirullah. Gyökeres. Gue Martinelli. depan gawang jing tinggal Iya, gitu Keres yang- doang. Itu mau Murilo. Kalau striker nyotak gol itu, Oke. masa kekejar sama pemain yang mau jatuh? Oke. Itu gol harusnya. Dia gini loh, orang tuh kalau ini back musuh ya, ini strikernya lo nih, lo nutupnya tuh ke sini, lari itu ke depan nih back, Dia bukan ke ngelebar. dia ngelebar, ngasih jarak sama Murilo. Tolol deh. Oh iya satu momen lagi sorry bang gue kelupaan. Olah Aina handsball itu anjing dia sampai ngepost dia ngepost sarkas tuh gak sih lo di Instagram dia pakai lagunya WWE yang I cheat apa gitu dia bikin sarkas sampai di post sama dia momen di handballnya pas dari luar dibawa ke dalam bola tem Tapi katanya kena ini, Mat. Kena enggak kena tangan sama tangan dimasukin sama dia dan di VAR itu dan tuh nggak hand tuh brengsek itu Lagi namanya. game kan Kan semua udah ada masalah, ada ya. natural accident. Enggak, lo kan Dibawa masuk. enggak bukan Ya, itu. natural, gerakan Bukan dibawa itu. masuk. Kalau Kita kita tahu di Premier League bukan itu. Iya Lo gue pernah tahu, ngitungin juga. gue tahu, cuman Iya, itu, iya. cuman Lagunya itu Eddie kayak Guerrero maksud tuh. gue tolol banget lah, itu tololnya mentok, masa bola dimasukin begini kagak hand? Diginiin le bola le. Thumbs up ya, thumbs up. Hamza Forest. Forest. Lagi-lagi Arsenal. Iya, kayak Tapi Arsenal juga boleh sih. Nyelarin. Arsenal clean sheet, thumbs up. Iya, kayak Karim semua. Forest lah. Padahal butuh satu lagi buat nyamain rekor kasih ini keren, tapi ya kayak juga gol. Nah tadi ngomongin masalah Aston Villa, kita langsung aja ke Chelsea, Bang Oleh. Oke. Gimana? Pertanyaannya apa? Jangan asal lempar. Ya, oke. Gue suruh ngemeng. Saya mau aja. tanya, Rossoneri apa? Rossonior Bisa dah gitu. dibilang pelatih tepat buat Chelsea atau ada yang Bodoh lah, terlalu dini untuk menganggap pro senior tuh bukan hanya sukses, mampu aja terlalu dini. Dianggap mampu aja terlalu dini untuk ngerapin Chelsea menurut gue ya. Tapi gawatnya dapat, Gawat apa? hebohnya dapat. Iya. Ganti main di samping. Oh asik itu gue. Man and age. Iya, itu dia. Filosofikal banget ini. Dan gue suka begini sih satu filosofi dia yang dibawa dari awal latihan dia. Kan dia latihan, gue diikutin dari sebelum game yang Charlton. Jadi udah seminggu setengah, 2 minggu. Ada satu hal yang dia selalu ngomong pas latihan tuh react. Dan tuh kelihatan kemarin, walaupun secara tactical build up berantakan ya karena Brentford-nya juga proaktif untuk nge-press. Tapi reaksi kita untuk counter press tuh ada banget. Jadi tiap lepas bola, tiap apa namanya Garnacho tuh sampai belakang, nama Joe Pedro sampai belakang. Juga Nacho. React. Kalau lu nggak bisa react lepasan bola, lu nggak bisa main di tim gua. Dan itu Rossonior menurut gua itu salah satu apa ya modal bagus lah di Premier League, lo bermain dengan intensitas proaktif tuh bagus. Terus kedua, Charlton kita mainin skema build up protagonis lah, jadi yang mau kita jalanin. Lawan Arsenal kita bermain adaptif karena di press tinggi, main kayak kaki direct, unlock direct. Lawan ini sebenarnya salah satu bentuk progres juga lawan Brentford. Mainnya boleh jelek,
skor boleh 2-0, tapi game nggak reflect menurut gue. Game-nya jelek lah secara permainan. Tapi yang gue bisa apresiasi adalah grit atau semacam giroh itu kelihatan. Giroh defense kelihatan. Beda banget, pemain-pemain itu beda banget. Dan itu menurut gue cek lah, buat gue tuh checklist gitu. Jadi gue happy walaupun mainnya jelek, 3 poin dengan nilai-nilai positif, checklist buat. Tapi sebelum pertandingan ini 5 pertandingan terakhir tanpa kemenangan ya di Premier League. Dan ini Ya ini dimenangin sama Robert Sanchez juga apa? Iya, Sanchez juga bagus banget. tapi secara stylish permainannya bagus. Enggak jelek. Stylish. Style aja. Stylenya bagus, maksudnya dari taktiknya biasa aja. Enggak, karena Brentfordnya berani banget keluar. Beberapa kali sih Ana lihat itu Swiss Cade, Iya. terus Adam Anderson, Kanse juga banyak banget. Damsgaard. Iya. Damsgaard, Kanse banyak banget. terus Semenyo, bukan Semenyo siapa? Niang. 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 Siapa yang depannya? Otara Dango. Bukan. Igor Thiago. Igor Igor Jauh nih yang jauh. Thiago. Iya. Berarti yang Ugly win tapi gue terima. line up-nya beda juga ya dari pemain-pemainnya. Kemarin itu perbedaannya Tosin Pemain. start lagi. Tosin Joe start Brett. lagi. Dan Tosin hampir golin ya, sayang. Ketepis sama Robert Sanchez. Sayang banget tuh. Dia jadi debut gol Premier League di bawah Chelsea tuh. Aku gak masih berdiri. Cuma Gawang ketepis sama sendiri. Sanchez. Garnacho depan gawang lihat tak. Hah? Iya, yang pakai kiri ya. Salah. Pakai bilang Garnacho Martinelli itu sama ini. Apa? Mak Garnacho Martinelli itu sama. Same people, different person. Gitu ya. Iya. Kalau looking for the future, menurut ente gimana Chelsea dipegang Iya, sama dapat defender. Kalau senior, kalau taktik gue belum tahu ya. Tapi menurut gue di keadaan tim yang begini, jangan kebanyakan taktik. kan dia masih nyoba-nyoba pemain ya, Makanya, Kayak Arbelo aja. adaptif. makanya, iya kan, karena lagi posisi lagi nyoba-nyoba, belum terlalu kenal pemain, belum terlalu kenal liga, jangan terlalu muluk-muluk dalam taktik. Nah, gue lihat yang dia tekankan di beberapa game terakhir tuh benar-benar managingnya, manajemennya bagus banget. Dan itu gue happy lah, cukup lah buat gue. 6 bulan ini lo bermain seadanya aja, tapi positif gitu. Nanti summer lo beli pemain yang sekiranya cocok sama permainan lo, baru lo mainin cara bermain lo. Tapi kemarin udah kelihatan sedikit sih, Sanchez udah mulai jadi back keempat, naik, udah kelihatan lah perannya banyak sekarang. Ya ini belum diuji coba di away ya, Premier League away belum kan ya? Belum. Ini baru di home. Home itu sangat membantu sih menurut Ana. Lihat ada jokes pas si Liam Lawson ngasih kertas pas Enzo Happy buka. birthday, Happy birthday. Gitu. Tapi dapat Tapi defender. Pai itu walaupun jokes itu menurut gua poin plus karena dia tuh in game manajemennya bagus banget. Langsung ngasih kertas. Dia kata Gundur dia tiap interval berubah 15 menit ganti ini. Lalu ganti ini. Oke banget lah menurut gua. Good start. Good start from Rosenior. Oke. Itulah langsung aja. Dan Lego udah diklarifikasi ya. Iya. Diklarifikasi. Pun kalau nggak diklarifikasi, Iya, gua kok betul. kalau buat gua normal aja main Lego. Kenapa? Iya, normal. Gua main Lego di rumah. Gue juga main Lego. Iya. Itu ada Lego di situ. Digantian Leo Koleksi itu Lego waktu juga. itu kita juga gitu. Lo lampu jing. Kan main lampu. motivasi. Main lampu ayunan. Sesinar cahaya. Ayunan. Ayunan. Enggak, ini namanya air. Ayunan. Enggak, Le. Back to Lo the main sih game. lampu. Lampu. Oh, speaker dengerin Anfield. Latihan pakai speaker. Itu kan sebagi ya, jadi memang itu bagian dari man and age. Man Main. and age. Kriak. Le, Tapi keren back nggak? to Menurut the lo game. keren nggak? Masih arahnya asik ya? Siapa Rosenior? Enggak. Enggak, Kayak biasa kayak aja nonton sih. si- Manak Kayak kayak. nonton Ted Lasso jadi itu. Iya. Le, membicarakan satu pemain ini sebelum ganti match. What happened for Garnacho? Enggak, bahas sedikit Garnacho. Kenapa kan? Enggak, menurut Ana dia beberapa kali menciptakan peluang dan gagal mengeksekusi kecuali di momen-momen penting. 3-1. Rumus 3-1. Mengapa? Kan dia waktu lawan Arsenal 2 gol. Nah, Berarti ntar 1, 2, 3. Nanti 3 3 game lagi baru 3 bagus. game angus, 1 game bagus. Wah, enggak, Gitu. taktik 3 game lagi ketemu Arsenal lagi. Ya udah, Gila, ya itu dia 3-1 rumusnya. taktik apa yang 1 harus game bagus, dikuasain? 3 game jelek. 1 game bagus, 3 game jelek. Kenapa nggak mau nyoba duetin Garnacho sama Estevao? Sering. Tapi nggak berjalan juga. Enggak, kalau misalnya kita ngomongin winger itu kan nggak pernah berduet nih sebenarnya nih.
Cuma kebetulan satu Kayak- lapangan aja. Tapi kan kunci Kan satu di ujung nyatanya- sana, satu di ujung sana. Mungkin maksudnya si SFO-nya di tengah, Garnacho kiri, jadi ada dua. STFO Masalah sama Maksudnya Mane Maksudnya bisa gitu sinkron. Iya. Robbery, Iya. terus kayak Mane salah. Saya wing kan nggak ada berduet sebenarnya wing. Nggak, ini pemain bagus ya sebenarnya Garnacho. Garnacho ini sebenarnya pemain bagus, cuma Ambilnya tukeran-tukeran Ngumoha, pasti mau kali. kehilangan momentum Kalau gitu ngomong loh. Mentah banget. Rendah pula. Apa karena Garnacho itu sejelek-jeleknya dia goal scoring yang cukup oke menurut gue. dia tuh bisa mencetak gol ketika momen-momen penting. Kayak kemarin yang siapa itu dia 2 gol tuh. Tapi gini, lawan kita Arsenal. main data aja lah, main data. Garnacho itu top scorer Chelsea ketiga sekarang. Yang pertama Joao Pedro sama Enzo Fernandez, 1-2 itu join. Yang ketiga ini Garnacho. Iya. Tapi kok kayak Iya, dua golnya lawan sama Martinelli golin peluang penting, lawan City Ya udah, golin, ya udah. dia lawan Arsenal golin, ini persis udah Nggak, sama. sekarang tinggal ekspektasi yang nonton aja, lo mau menganggap dia sebagai pemain Sangat biasa disayangkan aja, gitu loh. pemain jago banget. Kalau gue sih nggak mau Iya. ekspektasi dia pemain jago banget, santai aja. Stylishnya Mandangnya bagus. sebetulnya mandangnya karena dia dari MU, dari IPL, mandangnya Ya, harusnya bagus, Pak. harusnya itu mandangnya kayak Gitan saja. Garnacho sama Gitan sama, Sama, anggap bener, gitu. sama. Jadi Enak. nggak ada ekspektasi yang di berlebihan. MU pun sebenarnya bagus. Cuman memang terlalu banyak dribbling katanya, terlalu banyak gocek. Ini segala better than macam. Chiesa lah. Dia di Premier League jauh. Ya, karena untuk di Liverpool, Chelsea Liverpool jauh. sebenarnya tapi Chiesa bagus Pak. Ya udah langsung aja kita ke best player. Robert Sanchez. Robert Sanchez setuju. Setuju Robert Sanchez Robert pecah Sanchez. terbang-terbang Robert aja. Sanchez. Kalau nggak ada dia bubar itu. Gua Tosin. Terus sih. Tosin Adarabioyo. Ada satu chance bagus ya. Top banget ini Ya, pegang. Sanchez. Cuma aneh fans Chelsea ini bilang-bilang Tosin jelek. Maaf. Worst player. Worst, Asia belum. Udah Sanchez. Sanchez juga. Worst player menurut gue Worst player di game kemarin ya. Kelleher. Ya Kelleher. Atamun 5,1. Kelleher yang bikin nomor penaltinya Palmer. Saya Kelleher juga. Gue Chelsea sih harusnya. Gue Garnacho sih. Iya sih. Gue Garnacho. Chelsea yang paling turun nilainya karena Comat. Garnacho. Kelleher. Thumbs up. Chelsea. Chelsea. Brentford lah. Ya 2-0 Jing masih mau Brentford. Lagi-lagi saya Iya, cuma Brentford. 2-0. Oke. Chelsea. Nah, tadi ngomongin tentang Chiesa, langsung aja kita ke pertandingan Derby Manchester. Sama Derby Burnley. Manchester. Derby Ya Manchester. Liverpool dulu lah, masa dari Manchester Iya. dulu? Liverpool lupa orang akhirnya abis di Derby Manchester loh. Mas banget bahas ini timnya sumpah. Jadi kita dikit. Ya udah, Kenapa sih? Liverpool Enggak kenapa langsung. Manchester? Iya, Jujur gue nggak nonton karena bareng sama Chelsea kan main. Ente nggak nonton, Le? Nggak nonton, ente nonton Mat. Enggak. Ente Nonton Pak. Chelsea Nonton yang main. Chelsea sih. Tahu gitu saya juga nggak nonton Pak Oleh. Ada yang nggak bisa bos lagi gak nanti. Nggak bisa nggak? Facebook di sini. Stop menilai sesuatu dari satu angle. Nggak. Coba angle-nya jangan Arne Slot. Enggak, Coba, saya tidak akan Masa membicarakan angle-nya Arne Slot terus? Tidak, saya tidak akan membicarakan pelatih mediocre satu ini, ya. Oke, berarti Oke. yang selain Arne Slot kita bicarakan ya? Iya, Oke. Ini pelatih mediocre, sok paling keren, sok paling jago, saya tidak akan ngomongin ini nih. Terus dosa sih. Statistiknya tuh ngawur loh ini Liverpool. Dengerin Pak. Iya. Dengerin Pak. Aneh. Dengerin. Waktu line up keluar, lagi dan lagi, ada nomor, ya pokoknya winger kiri. Saya malas menyebutnya. Gakpo. Gapo. Godi Gakpo. Nggak ada pilihan. Terus Ada. Siapa? Wits taruh kiri, kanannya biar Frimpong. Bukan Frimpong, siapa Pak? Siapa? Enggak. Ini. Ayo. Bentar. 4-4-2. Gilkat di sini, Gil ya. Di lawan siapa? Leipzig ya? 4-4-2. Gil, saya mau ambil klipnya di sini. Gilkat. Oke. Lagi kerja saya. Oke, jadi di pertandingan Liverpool ini gue jujur gue nggak mau bicarain pelatih mediocre ini karena menurut gue memang harus out dia. Cuman secara permainan dan statistik Liverpool sangat diunggulkan. Tapi lagi dan lagi dari line up pertama keluar, gue ngelihat ini ada problem dengan Arne Slot ke Cody Gakpo. Ketika Cody Gakpo nggak main, kita main terlalu encer dari sisi kiri. Ketika Wirtz ditaruh kiri bersama Kerkes sampai overlap. McAllister dicadangin. Ini sesuatu hal yang tidak bisa dibiasakan. Coba sekali aja, ya Allah. Tolong Arne Slot kiri itu. Katanya nggak mau ngomongin Arnes. Enggak, ini taktik, bukan menghina. Taktik. Florian Wirtz kiri, tengah McAllister tengah Soboslai,
kanan Frimpong. siapa ya? Semangat. Chiesa, Frimpong. Kemarin Wirtz kanan. Oh iya, kanannya kita masukkan Szoboszlai, McAllister di tengah. Jadi AMF-nya McAllister. Defense-nya Gravenberch sama Curtis Jones. Belakangnya Kerkez, Frimpong, Van Dijk, Konate, sama kipernya Alisson. Mamar aja lah, Mamar. Ya, Alisson. Wah, lawan Burnley kemarin mandi wajib pak anak pak. Udah habis gak sih? Gila Alisson pak terbang. Gak ngapain. Udah habis. Gila Di game Alisson. sebelum itu lawan apa ya? Itu kebobolannya juga. Kalau Sebelumnya Donnarumma lawan- ke save, Mamar ke Ini save. lawan kita. Arsenal. Arsenal. Ada kok game-game pasti ada lu ngaco. Enggak. Di experience Le. ada bicara. Cuma Le. waktu diganti lah. Tapi selain Gakpo, gue juga menyoroti dua defense Liverpool yang sangat keropos ini. Siapa? Van Dijk sama Konate. Ini bener-bener chemistry-nya udah hilang, udah habis ini dua orang ini. Makanya kenapa saya benci Manchester City, karena dia ngambil Guehi. Tapi saya tidak patut benci sama Manchester City karena memang pemilik Liverpool Hugo sama Edward ini juga tidur. Nggak mau ngambil Guehi, nggak mau ngisyaratin ke John W. Henry FSG ini lah ada Guehi. Nggak mau. Tapi kan juga dia kesono gara-gara gaji 300 kali. Ada lucu ya, bisa benci sama City gara-gara City beli Gehi. Itu lucu. Enggak. Enggak mau benci sama City. Dia benci sama Enggak, orang kemarin kok mampus kau City, mampus kau. Guys, just content guys. Just content. Saya tetap City juara Premier League. Enggak mat Arsenal. Ya itu maksud Ana. Ini memang beberapa banyak yang disorot lah. Dari sisi kiri nggak berjalan, penyerang kita Ekitike juga nggak nggak form kayak biasanya. Kita nggak ada Isak juga, nggak ada pilihan lain. Terus lagi dan lagi Liverpool itu permasalahannya nggak pernah bisa tembus lawan tim Parkbus atau bertahan total. Ini dari dulu zamannya klub juga sama kayak gini. Menurut gua, lu fungsi beli Wirtz itu untuk meruntuhkan lini bertahan mereka, mau bertahan total. Makanya ditunjukkan sama golnya Florian Wirtz. Kan lu udah cetak gol nih, satu gol susah payah nih, Kerkez sampai maju, Ekitike sampai umpan-umpanan silang gini. Lu udah cetak gol, defense lu udah. Jadi ini semua salah siapa? Alisson. Tetap gue. Enggak. Emang mancing. Enggak, gue cuma nanya ini semua salah siapa? Mancing. Arne Slot. Lah, nggak ada salah pemain. Gak ada Jadi pemain. semua salah pelatih? Enggak. Arne Slot sama Szoboszlai. Szoboszlai 2 pertandingan terakhir, Le. Kemarin waktu lawan siapa ya? Burnley. Kemarin gagal penalti doang, Burnley. Lebay lo. Tapi kurang juga, Pak. Enggak. Ratingnya kecil. Ratingnya turun. Langsung lawan Burnley, dia blunder. Kasih gol ke Burnley. Kemarin gagal Kenapa penalti. Barca kalah? Burnley menang, tapi yang dia mau back Gua nggak lihat. tapi ke bola FA kan ini FA awal. ya itu emang softo aja. Orang dia manajernya ngamuk kok Barnsley di respect. Ya udah, maksud gua memang ada beberapa. Ini semua salah siapa kalau bukan Szoboszlai kan ternyata oke lah. Sekali-sekali bad game nggak masalah lah. Masa main bagus terus satu game Masa break. carry Liverpool. Ya ini semua salah siapa? Arne Slot. Arne Slot. Iya. Ini orang tahu nggak perkara kenapa? Perkara mau salah. Sebelum mau salah dia nggak begini. Ya Perkara Allah. Arne yang mau salah tuh duluan tuh Leeds. Nah. Terus begini sekarang. Saya saksi lah, dia dari sebelum salah. Enggak. Dari kalah sama MU. Kalau ini Beveren, dia dari sebelum salah, Ntar lagi salah ada. Kita lihat, ayo kita lihat salah ya. Ntar lagi salah datang balik. Enggak, Mau- dia mau lagi jadi ke Messi Dubai ya? dulu. Enggak ada. Mau ke Dubai. Ngapain ke Dubai? Dia Liburan. ngomong di press con. Iya, cuma Champions League doang, nanti Premier League main lagi. Enggak usah. Ngapain ke Dubai? Boy mau langsung balik nih ke Dubai. Bemo kan kalah, dia sampai semifinal. Ya kalah Kan juga. main kemarin main 3-4. Iya. Ya makanya ngapain dia ke Dubai, langsung aja balik ke Liverpool. Dia juara 3 akhirnya? Enggak. Juara 4. Oh 4. Kalah berarti. Enggak, sebenarnya Dia nggak gol, dia Marmus tidak gol. Penalti. Dua-duanya. Duanya. sebenarnya yang mau gua highlight itu bukan secara tim ya, Le. Boleh sedikit Anda ngomong bentar. Sebagai fans sih. Fans Liverpool ini sekarang terbagi 2. Terpecah belah. Suruh 3, suruh 4. Emang kenapa? Terbelah 2, lo 1 lawan sisanya. Bukan, masalahnya gini, Pak. Kita ini ya, gue dari tahun 2003 suka Liverpool. Ya, sampai sekarang. Tapi gue nggak pernah menyatakan bahwa gue fans yang paling lama, gue fans yang era gelap, gue fans yang segala macam. Kita itu satu jadi penggemar Liverpool. Ketika lu tim lagi drop kayak gini,
kita punya kritik, saran segala macem, ya harus diterima. Jangan bilang kita fans dari zaman dulu, tahu era gelap Liverpool, kita percaya proses, jadi gak usah ada kritikan. Jangan kayak gitulah. Kita itu sama-sama fans Liverpool, pengen tim ini lebih baik lagi, pengen balik juara lagi. Jadi menurut gua, stop kalian membandingkan fans zaman dulu sama zaman sekarang. Karena gua sendiri pun gak pernah mengutarakan kalau gua fans lama gitu loh. Stop banding-bandingin, kita doakan Liverpool yang terbaik. Jadi intinya setiap fans punya opini masing-masing, saling terima aja. Iya, tapi jangan menjatuhkan fans-fans era klub di fans-fans zaman dulu gitu loh, Mat. Itu yang banyak banget sekarang di media sosial. Tapi juga Ya, romantisasi era klub juga udah harus agak dihapus. Ya kegelapan Iya. juga belum. Iya, bukan masalah Musim ini. abis juara sekarang peringkat 4. Lo Apaan sih ini orang? era gelap lo tuh waktu klub dateng itu gelap banget tim lo. Bukan gelap lagi itu sih Baik. busuk. Musim ini, Pai, kita tidak zaman gelapnya Liverpool. Gak Peringkat pernah berapa sih? Peringkat berapa sekarang? Kesalahan berpikir. Ketika tim MU, Chelsea, Aston Villa, Arsenal, City bagus semua, Liverpool udah jauh drop ke bawah, baik era gelap, Pai. Nah, Chelsea MU nggak bagus dong. Lo peringkat Ya, berapa makanya sekarang? itu. Lo peringkat berapa sekarang? Era gelapnya Liverpool, Chelsea, MU kayak gitu. Lo Gimana? peringkat berapa sekarang? Naik kan? Lo peringkat berapa? Hah? Peringkat berapa? Peringkat 4. Peringkat 4. Ah. Anggap tim lo ini tidak menemukan performanya ya. Iya. Satu waktu lo menemukan performanya, lo tidak akan keluar dari 4 itu. Lo akan naik ke atas. Iya. Lo ketika jelek aja lo bilang gelap sekarang lo peringkat 4. Bukan, era gelapnya itu berbeda sama yang dulu juga sih, Tidak Pak. ada udah jadi nggak usah dibahas-bahas era kegelapan, era apa. Ini cuman narasi-narasi goblok aja. Nah, Enggak, ya kan? ini bro, slot nggak cukup, slot musim pertama juara nggak cukup. Buat mereka nggak cukup. Iya. Bukan, Nggak tahu harus nggak defend. tahu slot harus ngapain. Pecat. Cukup nggak tahu. Pecat. Nggak tahu. Harus defend. Ini balik lagi, padahal nggak mau bahas loh gue. Iya bukan, maksudnya Iya. capek juga dong. Lo jadi kalau lo kayak gini, lo bedanya apa sama Perez? Perez apa? Florentino Perez. Ya, Bukan Iya, dia. maksud gue impulsif aja gitu, nggak suka pecat. Nggak ada urusannya. Pai, ini pelatih udah gendeng, Lo Pai. pertama, lo kemarin lo baru juara. Lo ngomong, iya ini timnya Klopp, oke. Sekarang kan timnya dia nih, lo peringkat 4 nih. Peringkat 4 karena Arsenal sama Chelsea lagi drop juga, Pai. Nggak ada, apaan sih? Lo kok nggak ada? Arsenal sama Chelsea lagi. Sorry sama MU sama Chelsea. Lo juara tahun lalu, sedunia ngomong semua tim drop, lo nggak Liverpool. Masalahnya gila-gilaan. Sekarang lo nganggep Liverpoolnya drop, ya kan? Yang lainnya naik nih. Bukan drop aja, drop sedrop-drop. Ya udah, drop-dropnya peringkat 4. Ya. Gelapnya di mana? Ketika Pertama. lo ngomong MU, Ini saya suka ini. lo ngomong MU, lo ngomong Chelsea. MU sama Chelsea peringkat berapa sekarang? Baik, kita mengeluarkan 500 juta pound sterling. Ya udah, anytime tim lo jadi nih si 500 juta ini, FTL. si Isak, si Wirtz ini jadi ketemu performanya, selesai yang lain deh. Bukan selesai yang lain, Pak. Dulu zaman era Brendan Rodgers, King Kenny Dalglish, kita tidak punya pemain bintang, Pak. Nah itu baru ada kegelapan. gelap. Itu Kita gelap. sekarang sudah pemain 500 juta. Ada Florian Ali Wirtz, ada Hugo Ali Ketike, ada Milos Ali Kerkes, Jeremy Frimpong. Tapi tetap Jeremy main. Ali Frimpong enggak lo? Oh ya, Jeremy Ali Frimpong. Tapi Itu permainan paling cocok. Everton. Pak ya? Paling cocok sebenarnya. Masa Pak? Ibo Ali Konate. Nah, itu cocok tuh. Itu maksudnya pemain-pemain yang baru-baru masuk ini kan harganya harganya kan nggak murah gitu loh Pak. Seharusnya kita menjadi title contender dan Arne Slot si botak yang hebat ini gemes gue musim Ya lalu udah, maksud gue itu loh. Ini orang nggak demen sama slot. Udah. Iya, itu masalah lo. Udah. Itu aja. Nih gua kasih tau konteks. Lo 500 juta. Chelsea 1 billion. Ya. Nah. Peringkat 6 di bawah Pochet. Happy gue. Ayo. Lo satu bilang satu waktu. Enggak, di Enggak, Pochet kan kan bisa 500 satu waktu. Iya. Kan di Pochet udah 1 B. Enggak, maksud dia itu 500 Iya. summer doang. Gelap. Kita datang pemain- 22 23 gelap. 23 24 Pochet. 1 B tuh. Ngerti nggak? Iya. Cuma dapat peringkat 6. Happy gue. Oh, anak sama sekali sama Arne Slot, sama sekali. Rasa cinta sedikit pun tidak ada. Sama sekali. Iya, lo kan Udah. terus dia ikut hype. Ini pecat pelatih, MU pecat Iya, pelatih. mau juga. Dia mau juga FOMO. nambah. Karena kita dari Ditambah awal Madrid. Udah Alonsoin dia. Bentar lagi. Udah li. Arne Slot datang ke Liverpool pun Iya. karena sudah feeling, bad feeling. Ini juara aja kaget.
The bad feeling, kita semua the bad feeling. Tapi Li, apa positifnya kan dengar-dengar katanya di board tuh udah mulai ada pemikiran mau dipecat. Udahlah lihat Alonso. Jangan ini. sebutin siapa penggantinya, Mat. Biar fans-fans rival nangis kencing-kencing, Mat. Atau nggak Steven Gerrard paling interim. Gak mungkin ini dari Klopp itu ke arah slot, lu mau ke Xabi Alonso lagi. Bisa, Pak Alonso, Pak. Bisa. Mentok. Ini orang benci Bubaran mentok sama Liverpool. Mat. Southgate, bubaran-bubaran pelatih ini. Mentok sama Liverpool. Anda benci Arne Slot, Anda benci Liverpool. Karena benci ente. Nggak, kurangin bencana Slot. Udah pelatih bahlul, nol taktik, Zaat sama Musalah. Ini nggak masuk di Kan akal. gue udah bilang, lu nggak percaya sama gue. Nah, tapi dari perkara MU dari- masalah. Worst player gue pokoknya Szoboszlai di game itu. Karena nggak gol. Jadi dia ini nggak ada bedanya sama fans Real Madrid di layar kaca yang belain Vini daripada Xabi Alonso. No, Sama. no, no, Lah, no, enggak lah. Iya dong. Lu belain salah. Le. Berarti belain Vini bedanya apa? Pak Ole, dari lawan MU kalah aja saya sudah feeling ini bakal berderet dan kita 11 pertandingan cuma menang berapa Pak Ole? 3 kali Pak Ole. Dan itu 2 Anfield, 1 away. Belum Langsung deh. kalah kan lu? Hah? Belum kalah kan? Belum kalah Pak? Ayo durasi udah. Berapa game lu belum kalah? Dari mau salah ke Dari Afcon. masalah Afcon. Enggak, dari sebelum mau salah ke Afcon. 3 game sebelum. Iya, masalah cadangan tuh ya. Worst player Szoboszlai. Enggak, best player dulu Mat. Maksudnya Lali lah. Best player Florian Wirtz. Iya, gue juga weird. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Best player. 10, 11 game tidak kalah. Itu siapa ya? Best player Pak? Best player. Kita weird. Wirtz. Worst player Szoboszlai. Karena Worst nggak gol player. penalti. Astagfirullahaladzim, Mat, 1 match doang Mat. Iya, nggak golin penalti harusnya lu menang. Gara-gara dia jadi nggak menang. Iya, kalau Ya, itu gol Szoboszlai. menang. Tapi kalau itu gol, Wirtz yang gol. Tapi kekencangan tendangnya ya. Ya, Kekencangan. Szoboszlai. Alisson. Allahu Akbar, Pak. Enggak, ganti. Pak, dihujat loh, Pak. Thumbs up Liverpool. Hujat sini. Udah. Nanti yang- Karena Liverpool. Yang tadi yang gua ngomongin Nah, Arne thumbs up Slot, Burnley. gak usah dihujat, gantinya ke Papa yang ngomong Oke, Alisson. thumbs up. Hamzah Burnley. Gue Burnley. Karena ada Bashir Humphries. Dia jalanin. Siapa ada Basyah? Thumbs up. Burnley gue bener. PK Chelsea kok kembali. Saya pribadi thumbs up. Burnley. Karena cuma bisa bola cuma 1. Ya, mampus gak Arne Slot ya. Langsung aja kita pertandingan terakhir yaitu Derby El Clasico Manchester. Antara Antara deh, ini match banyak banget yang bisa dibahas soal United tapi tidak ada yang bisa dibahas dari City kalau dari gue. Iya, United Jadi banyak. kayak ini kita Gitu. akan terbang-terbang dengan Unitednya. Iya. Bruno Fernandes. ini gila ini orang. Gila ini. Terus panjang game tuh. Gila ini. Hah? Gila ya? Kok bisa-bisanya Amorim punya pemain sekreatif itu dimundurin ke belakang? Gila ya? Itu gua nggak ngerti tuh. Kemarin juga dia nggak se-advance itu sebenarnya. Cukup advance lah. Dan Enggak, karena dia di cuma cover jadi pas konektor. Waktu mid blocknya dapat bola, dia cuma jadi konektor. Kang. Iya. Tapi kalau Anda bukan Bruno sih, like. Tapi ini gue gak nyanyi Amorim ya. Maksud gue di Amorim dia juga berapa kali kayak gini. Cuma di game kemarin dia nunjukin. Wah, terbang. Dia nunjukin benar-benar kelas gue beda sendiri gitu loh dibanding tim. Tapi kalau Anda beda, Pak. Lebih ngelihatnya ke Kobe Maino. Kobe juga bagus. Kobe juga gila bagus. menurut Anda. Ini makanya sampai kakek nulis Tapi free Maino. Bruno nggak bisa lo bilang gue lebih ngeliat Kobe Maino nggak bisa. Bruno Karena Bruno gila. Bruno bang Bruno le, maksudnya Bruno Oh, as Big Bruno. Bruno, iya. Iya, tapi kita Kobe ngeliat yang bagus. lain Kobe ini Enggak. gila. Bukan Kobe berapa kali lah miss posisi, gak ada posisi dan lain-lain. Tapi tidak Tapi yang membantu. paling lo harus ini Dorgu. Ya, Dorgu. Itu benar-benar jadi ya Cunha cadangan menurut gue. Yang jelek cuma Dalot men. Iya. Satu tim yang jelek cuma Dalot. Dia lo yuk. Gue udah paniknya di awal dia Diallo, menjalankan. iya, pahit. Dok. Diallo sejelek-jeleknya Diallo. Dia itu nerima semua bola yang dikasih ke dia. Dan dia yang Tapi lo gini ke lo depan. bersaing sama Dorgu ya, wingback yang jadi winger, jadi inside forward. Nggak bisa gue bilang jelek lah. Kalau Dalot kan jelek. Tapi enggak lah, Jalur tuh dari jelek jadi berjalannya waktu oke. Berapa kali defense dia nyelamatin, ngeblok. Kalau Ahmad juga oke. Nggak tahu ya kenapa gue lihat di game ini lagi-lagi ini soal managing kayaknya. Karena secara taktik kan nothing special sebenarnya. Sebenarnya kalau secara taktik sebenarnya yang menurut gue spesial cuma satu, di mana dia bener-bener Rodri itu passing line-nya di-cut. Kan babak pertama, babak Iya. kedua tuh Di-overload Rodri tengahnya. di overload 3 pemain, jadi bola tuh menyamping semua. City tuh nggak bisa penetrasi dari tengah. Dan di babak kedua pun
gara-gara juga digituin jadi gap Rodri ke depan jadi jauh. Iya, jauh Jadi banget, City iya. mau nggak mau mencoba main long ball apa segala macam. Jadi Dan benar-benar wingnya City nggak tahu kenapa jelek semua wing. Gak ada yang bagus atau Enggak, tapi itu mati lah, bukan jelek, dimatiin sih jujur. Enggak, Gimana Semenyo, Pak. Doku di kiri. Itu lepas bola, touch-nya jelek berkali-kali. Iya, cuma itu udah under pressure. Lu gimana sih? Lu Ya ketika jelek, udah mau diapain? jelek karena bukan karena dia jelek, tapi karena pressure. Dia langsung diduain kan. Diallo turun. Di kanan Semenyo, Dorgu turun. Jadi mau nggak mau udah pressure banget. Apalagi tengah lo nggak bisa diumpan, tengah lo dikunci. Halan lo 3, Rodri lo 3. Mau kemana? Ya. Udah mainnya di situ. Bernardo kadang nggak turun. Foden juga berantakan. Tapi hal basic sih menurut gue kemarin yang benar-benar kelihatan dari MU itu dari cara sirkulasi bolanya cepat, terus Cepet banget. positioning pemainnya juga bagus-bagus. Terus hal Iya. basic kayak lu tuh dapat bola ngelewatin lawan, Iya. Segitiganya jalan semua. segitiga jalan semua, Pass and go. sampai ada dibilang carry ball tuh. Tapi ini menurut gua apa ya? Menurut gua ini apakah akan sustain kita lihat. Cuma kalau lihat Carrick di Middlesbrough itu kan dia juga mainnya kelihatan agak mirip-mirip kayak gini juga sebenarnya. Cuma dengan kualitas MU mungkin bisa lebih bagus. Tapi ya ini gue exciting lihat MU ini tuh ya kayak pas zaman Ole Gunnar Solskjaer kan. Dan sekarang kayak dihidupin lagi. Cuma menurut gue ini Carrick tuh kayak lebih rapi aja. Lebih versi kayak entertaining kayak Ole tapi versi lebih rapi. Iya. Nah, ente inget gak Mat yang Ana bilang, ente bilang seri lawan Wolves, seri lawan siapa itu? Ana bilang, ini karena nggak ada Beumo sama Amat. Lihat balik sekarang gila itu orang. Enggak buang dari Enggak maksudnya sih. lebih dari itu. Pergerakannya. Ya maksudnya itu berpengaruh juga dong Pak. Ya itu pengaruh banget. Pengaruh juga. Cuma itu pertandingan yang emang mungkin itu yang disebut DNA-nya Man United ya. Maksudnya cepat lightning, quick Iya. passing, tak 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 tak. Dan dia punya dua Itu. passer yang outstanding. Selain Bruno, Casemiro juga gila kemarin. Casemiro ya. Kemarin Bruno nggak off sama sekali tadi. Iya. Jam semalam nggak off sama sekali. Itu offside gue lihat kan banyak juga itu. Itu bisa 5-0 6-0 atau apa. Oh lebih. Ini gue bilang Chelsea menang 2-0 nggak nge-reflect pertandingan. Iya. Ini 2-0. United menang 2-0 nggak nge-reflect pertandingan juga. Menurut gue. 5-0 Gila, gila. Bikin City nol target menurut gue di. Sampai full time. Ada yang mau target? City beberapa dikit lah. Kayaknya ada ini. Nggak ada kayaknya. Halan aja nggak bisa ngapa-ngapain. Halan gimana Halan? Dikunci. Sama Lisandro. Bener-bener Satu movementnya di blok semua, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Hilang. Halan kesian gue sama Halan. Lu gimana? Lu malah nganggep dia nggak step up di saat dibutuhkan apa kesian? Iya. Gue kesian. Orang nggak pernah dirotasi, bay. Nggak kesian sih gue. Gue sih kesian sama Halan. Kenapa kesian? Iya maksudnya dia itu ya istilahnya dia main 20 game, satu game kayak gini tapi jadi target enggak. Tapi dia masih Padahal juga dari manajemen harusnya nyiapin juga deputinya. Marmus harusnya kayak cuma ke Afcon. Iya. Siapa? Marmus harusnya, tapi ke Afcon. Bukan deputi juga masalahnya. Iya makanya nggak pure Tapi striker menurut gue juga. nggak masalah sih striker ya. Nggak masalah Haaland main full. Anggap 38 match, 38 pakai Haaland itu nggak masalah. Pas lagi salah dia sendiri mainin Haaland lawan Exeter. Salah Pep itu. Iya. Masa Oh, sampai sana main dia. main? Babak 2 ya? Dan itu dari 10 gol Masa nggak dari cetak gol lagi. starting deh kalau nggak salah. Enggak, tapi nggak masalah juga kalau pemainnya ready gitu ya. Ya, cuma maksud gue itu kan momen yang tepat untuk lu ngeres Haaland, Pak. Masa lawan Exeter On main? targetnya City cuma satu, itu headingnya Max Elaine dari corner. Donnarumma bos, Donnarumma gila. Rumah gila sih. Italian Wall, gila. Gila. Tapi City-nya juga lini belakangnya Kusanov sama siapa? Excellent itu. Maxwell juga kurang menurut Ana. Kusanov Gak ada bagus. gak ada Gvardiol sama Ruben Dias nih apa ya? Tapi gue sana oke, mending lah. Sebetulnya yang bukan kan Ruben Dias sama Guardiola, tapi nggak ada Nunes di kanan, Ya, Nunes sama betul. kirinya itu Ake nggak bisa ngisi jadi sih. Dan sekarang beli Guehi lagi. Menurut gue capek juga sih nggak City ya jujur ya. Cara dia nge-solve sesuatu tuh cuma dengan spending. Maksudnya gue ngeliatnya tuh Harus spending. dia Apa lu juga spending kok? Kenapa jadi begitu? Lu juga spending. le nggak make sense le 500 Spending lu gede banget. le 500 juta setahun le. Lah, Arsenal 6 tahun 1 miliar, dia setahun 500 juta. ya udah lah. Compare ini dong, gimana? bandingin dong. Summer juga.
Nah iya kalau dia konteksnya kan Gimana sih Sekali. mau Enggak. bersaing di mau Bukan. bersaing di Piala Premier League tapi gua nggak ngomongin review. ngantagonisin peran uang gimana sih? Nggak, gua nggak lagi nyenggol lu, kenapa lu yang Enggak, maksud gua karena gua merasa naif Bukan bermain di naif. tim top 4 ngincer piala tapi ngantagonisin uang. Enggak, karena menurut gua ini kita kalau Liverpool beda konteks. Liverpool kan rebuilding dan main di awal musim gitu loh. Ini lu lihat gimana Dia dia. juga rebuilding. Enggak, konteksnya nih dia beli Marmus, diapain Marmusnya? Coba gua tanya. Dia beli Kusanov baru main pun jarang. Ini Anak orang muda. ya makanya dia Lu di Mosquera di Enggak, kalau Hindapi juga belum kalau main. kalau Gehi gue nggak mempersalahkan, Mat. Kalau Semenyo gue pertanyakan, karena dia masih punya Marmus, masih ada Oscar Bob, bisa main di winger, ada Savinho. Ya lu mana tahu Apa- Oscar Bob mau ada plan Savinho untuk bukan cabut. pilihan bahas kan. Iya, Gua gue dengar tahu. kalau Oscar Bob mau Maksud gue cabut. kan kita best dari sekarang nih, squad sekarang. Gehi itu oke. Nah, gue cuma bilang ini tuh memberi privilege aja, dan salah gue nggak bilang gue nggak nyalain, cuma gue agak kurang serak dengan oh lo beli gini spending jebret habis itu nggak dipakai, jebret nggak dipakai, Iya, itu gitu sih. maksud gue kayak apa? Kalau Enggak. Semenyo gue pertanyakan itu. Nico Buat apa? Gonzalez beli dipakai bentar, habis itu udah nggak lagi, udah kelar. Dan kegagalnya mendebutinya. Kan emang beli buat Gimana cover sih? Rodri. Nah iya, cuman gue ngomong seperti itu 500 juta setahun. Kalau Le. satu tim bisa 22 pemain dimainin semua itu. 500 juta setahun Le, lu konteksnya segitu. Lu PSG nggak lu pakai? Nah apa sih gue jadi Iya, maksud jadi gua. generalisir satu spending. Gue Enggak, cuma maksud gua. bilang spending itu di luar nalar. Menurut gue City spending itu di luar nalar. Ngerti nggak? Kayak impulsif aja gitu. Impulsif menurut gue. Maksudnya tuh Buang-buang uang gitu. impulsif. Kayak lo beli Impulsif. Ih, gue Semenyo gue tanyain sih. Semenyo gue Gue malah mau gue masuk akal. Enggak, tapi sampai sekarang gue mempertanyakan. Kalau ntar dia misalnya tiba-tiba jual Savinho atau Oscar Bob, oke, nggak masalah. Tapi kalau gue dia butuh. Siapa? Karena dia habis jual Akanji kan. Pure winger mereka di kiri cuma Doku. Pure winger mereka di kanan cuma Oscar Bob. Savinho? Salvini udah nggak mau cabut. Udahlah, ini kan gini loh. Jangan anggap suatu transfer itu gini, kayak misalnya transfer Januari. Jangan anggap transfer Januari ini adalah sebuah squad building yang akan selesai di sini. Kadang tuh masuk di Januari itu mempersiapkan yang keluar di summer. Iya. Ada market opportunity di Iya. Januari. Gue cuma bilang Pep itu. Nah, apa maksud gue? Gue cuma bilang Pep tuh punya privilege gede banget. Itu doang poin gue. Lu cedera dikit bisa spending sebanyak itu. Ngerti nggak? Nggak semua manajer itu punya privilege itu. Nggak semua manajer punya. Dan dia dapat kayak, makanya kalau musim ini dia nggak juara, harusnya keluar. Kalau musim ini nggak juara, 2 tahun berturut-turut nggak juara dengan spending begini, dengan apapun yang dia udah capai, Tapi kayak apa? 2 tahun lu nggak juara dengan spending begini, selesai. Tapi memang kayak Pep musim terakhir nih, Mat. Kayaknya ya. Kayak Ya, musim kalau terakhir. Pep musim terakhir juga karena kemauan dia, bukan karena kemauan City kayak Basya bilang. Ya kan? Bukan karena Bukan Ya, bisa juga. Dia juga mau City juga, cuman di karena Pep sudah keluar Iya. statement aman, jadi kayak lu udah main bersih keluar duluan. iya gitu. Gue cuma itu doang. Dia sangat nggak naif lah, privilege. menurut gue naif. Kalau tim top 4 lu ngomongin duit naif menurut gue. Nggak naif lah, kayak maksudnya dia kalau komparasi sama yang lain tuh dia punya privilege gitu maksud gue. Gue nggak menyalahkan transfernya, bahkan kalau papa nyalain Semenyo gue pun nggak. Gue cuma bilang nih orang punya privilege itu doang, udah selesai. Dan dia tuh biasanya cenderung ini loh di summer, cenderung quiet di summer. Tahun lalu juga gitu. Summer dia siapa tuh? Marmus. Winter Marmus. Oh, Summer. Iya. Dia tuh kecenderung gitu. Summer kemarin siapa ya? Nico doang. Nico juga. Nico Winter. Oh, Winter juga. Iya. Jadi jangan terlalu ini. Maksudnya gini, kadang tuh mereka gerak duluan, kita belum gerak. Nanti mereka Oh, diem, iya, at now. lu di summer agresif, dia nggak agresif. Fair dong. Ed Nauri sama Donnarumma Summer. Iya. Dia benar-benar. Sama James Trafford. Sama Cherky. 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 Banyak ya. Iya, Banyak juga, Nggak ya kan? juga, anjing. Iya, tapi Iya kan kan? itu yang murah-murah semua. Boleh, coba lihat. Tapi itu yang gue bingung, harga-harganya nggak masuk akal sih. Iya, Itu yang gue bingung. jago. Itu juga jangan lupa kemampuan Harga. negosiasi lu sejago mereka nggak? Apa kayak gue 20 Cerca juta? 30. 20 juta gaji 300 kak. Iya, enggak Enggak ini Gue nggak pak. bisa gaji lah. Sama aja itu di pembukuan, Enggak. sama aja kayak ngakalin Haaland cuma 60 juta tapi gajinya 500. Di pembukuan gedenya juga sama aja keluarnya. Enggak, gini, tapi kan Ini tapi limitasi juga. lu untuk melakukan transfer satu musim itu jadi aman. Ya, tapi di pembukuannya sama aja lah. Enggak gini. Kalau di pembukuan sama, kalau lu ngomongin gini, pembukuan itu akan selalu bergantung daripada pemasukan lu. Oke, pemasukan lu berapa? Oke. Nggak boleh lebih dari pengeluaran lu nggak boleh lebih dari sekian persen pemasukan lu. Ngerti nggak? Oke. Tapi kalau ngomongin transfer value,
itu akan melimitasi lo di tahun ini. Iya. Ngerti nggak? Benar. Jadi kalau lo beli murah kayak Gehi, Haaland, lo sekali beli bisa banyak. Pak, 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 pak. Nah nanti tinggal seperjalanan gajinya gerak yang mahal itu, gimana caranya pemasukan lo juga gede. Ya kan lo tahu City sponsor gede-gede. Lo tag aja Etihad berapa per tahun ngasih duit. Sepak bola ya kurang lebih sama olahraga ya. Ada transfer, ada cap salary. Iya. Nggak ngubah apapun gitu. Jadi ya itu maksudnya. Nggak, salary cap itu akan ngeganggu lo kalau omset lo kecil. Iya nggak pasti. Setiap akhir musim nih, itu anggapannya board itu akan ngeluarin salary cap untuk musim ini lo, musim depan lo nih segini, transfer lo segini, Biar aman. aman nih. Iya. Jadi lo nggak bisa lebih dari ini ya. Kalau lebih berarti lo udah, Berarti kalau dia bisa melakukan itu berarti dia mampu kan? ya berarti dia mampu. Ada KDB, spare-nya. jangan lupa KDB cabut. Iya. Berapa gajinya KDB? Ya cuman untuk back yang belum tentu jadi starting tengah, emang lu kalau Guardiola sama Ruben Dias balik dia bakal jadi starting Tapi tengah. jangan lupa bro, Kita nggak tahu. market Iya, benar. opportunity. Itu benar Gini, juga. Iya. selalu melihat Gua sesuatu makanya- dengan konteks. Yang gua pertama, nggak menyalahkan konteks yang pertama transfernya. adalah Gua dia nggak menyalahkan transfer. dia butuh defender. Betul. Yang kedua, siapa yang mau Gehi? Banyak nih Pak. Semua. Iya. Jadi lo bayar gaji segitu dengan konteks tertentu masuk akal menurut Ya gue. makanya gue gak nyalain transfer kan. Jadi gue gak nyalain Yang salahnya apanya? Gue gak nyalain siapa-siapa, gue cuma bilang Pep privilege. Kan lu yang tiba naif ini, gue gak bilang apa-apa, gue cuma bilang Pep punya privilege. Semua lah privilege, Iya. Arteta juga privilege. Semua privilege. Nggak juga, ya kalau lu komparasi itu sama lebih ke kalau mau- selama privilege ini dikit-dikit Gua nambel spendingnya, bro. Gua kan tadi ngomong dikit-dikit spending gitu. Enggak, maksud gue kan gak cuma Maksudnya cuma spending. Nah iya maksud gue dia ketika dia lagi gagalnya segitu juga, udah cuma tinggal spending selesai. Iya, itu yang lo Gitu kesel doang. itunya doang. Iya. Iya, gua nggak Enggak, bikin iya, apa-apa makanya kenapa juga. dibelokin kemana-mana, gue juga bilang Pep privilege nggak ada salahnya. Jadi pengen Arteta privilege juga, Mat. Ya, Kita juga privilege anjing. Makanya itu Apa? karena gue ngomong Arteta, dia naif. Arteta privilege-nya bukan di spending menurut gue. Arteta privilege-nya dia dikasih kesabaran sama board, udah itu doang. Net spendnya gede banget Arsenal. Ya semiliar konteks 6 tahun compare sama klub lain, Le. Lu compare sama top 6 dong. Sama Chelsea masih gedean lu. Net spend. Gedean lulus. Net spend. Jangan jadi ke net spend, asalkan emang bego jualannya. Oh, ini game Spendingnya, kali, spending lu 2 bahas billion. transfer. Spending lu 2 billion, City hampir 2 billion, MU berapa? Liverpool juga udah hampir 1 billion. Cuma Liverpool yang di bawah kita spendingnya. Berarti yang duit keluar duit paling banyak siapa? Enggak Kalau gua banyak. Enggak, Chelsea. ya enggak dong. Net spend kan lu dong duit paling banyak. Orang duit Kita gua ngomongin masuk spend, lah. enggak. Kalau net spend Iya, beda hijau. dong. Gue hijau. Ini hijau Lo loh. bukan enggak, ini kan kita ngomongin korelasi spending Iya ke berarti pelatih tim kan. tim Kita yang ngomongin- rela kantongnya kering itu Arsenal. Nah, itu kan cuma Kan logikanya itu. Ini cuma bego. Chelsea doang. cuma mau beli kalau ada duit balik. Iya. Kalau enggak bakal beli itu. Kalau lu kering dah, ayo Arteta mau apaan gue bayarin. Tak. Itu kan maksudnya konteksnya. Privilege apa? Jangan Kayak lupa duit tuh tinggal cepet nih, anak lu minta, Nggak, ya udah gua buat tanya, kamu deh. Nggak, emang net spend lu jualan berapa emang gue tanya? Lu Gua jualan gede. berapa? Ya, Coba ntar data bisa dari dimasukin. 2,5 billion yang lu spending lu jual berapa? City juga dari yang di spending Iya. jual berapa? Lu paling gede net spend. Ya kak, maksud gue karena kita begonya nggak masuk Ya, akal. iya kan? artinya owner lu baik. Bukan baik, bego Duit masih segitu-gitunya jualan. dikeluarin pak buat lu. Gue cuma, ya aneh banget Tinder tadi ya sumpah. Nah lu dibelokin kemana-mana sumpah. Gue cuma ngomong apa, dibalikin ke gue. Gue nggak ada bahas Arsenal, gue bahas City, gue nggak nyenggol tim lu. Iya. Dibawa ke tim gue. Ah, poin lu apa ya maksudnya? Ketiganya tuh sama-sama tim Premier League yang pertama. Gue cuma Sama-sama bahas City, tim gede. privilege diarahin ke tim gue maksudnya apa? Nggak ada kaitannya. Oke. Nggak ada kaitannya. Oke. Nggak ada kaitannya. Sekarang Gua bilang langsung- Chelsea kagak, ini Langsung ke kagak. matchnya sebelum best player. Matchnya dikit lah, Pak. matchnya. Iya, ini menurut gua udah mastermind-nya. Dan diakuin sama Pep game. Iya, Diakui. itu Pep tidak suka. Gua kalah telok kata Pep. kalah telok. Gua kalah telok. Pergantian dia salah. Mau salah sih menurut gua. Iya. Gimana gue yang gue salahin itu narik itu Bernardo tarik kemudian terlalu lama, narik Bernardo terlalu lama. Dia kan segitu percayanya Pai. Itu kan kapten dia Bernardo. Bener-bener real kapten Bernardo. Ini nggak ada yang Kapten nggak ada yang Kapten bagus udah juga. gatel arah, ya udahlah butuh lah sosok yang Ya lain. maksudnya secara kemanusiaan lo kalau lo jadi Pep lo akan pemain terakhir yang gue tarik pasti Bernardo. Karena gue mau ganti apapun dalam lapangan yang jalanin Bernardo gitu loh. Itu udah bisa yang lain udah. Ya ini kesalahannya Pep, tapi gue bisa mewajarkan gitu. Sama apa lagi ya? Nggak ada sih, Haaland nggak bisa, ya lo Haaland no comment lah. Nggak bisa. Nah, Haaland kalau big team Nggak big pernah match dapet gitu bola. nggak kelihatan. Haaland nggak pernah dapet bola ke tengah, nggak pernah dialirin. Masuk ke Cherki juga nggak ngubah apa-apa karena nggak dapet bola juga. Ketuker. Cherki kemakan omongannya sendiri, Pak. Hah? Chelsea yang dibully terakhir ya? Dia bilang saya udah nggak sabar untuk melawan apa gitu. Melahap.
Kalau di arti itu melahap. Nah kalau gue tuh kemarin, kalau gue tuh prefer Doku yang diganti karena paling off Doku. Yang paling dibutuhkan dia, yang paling off dia menurut gue. Gue Cherky waktu juga nggak bisa apa-ngapain. Maksudnya nggak akan. Nah, maksudnya kan kalau nggak ada Foden- perbedaan. Karena Bernardo kan gue pas halftime gue ngomong Bernardo sama Foden. Kenapa? Kan gue halftime ngomong tuh. Iya lo, Bernardo sama Foden. kenapa lo bilang Doku perlu dipertahankan? Nggak ada lagi lo mau ganti Doku sama siapa? Doku mah ini. No choice itu. Iya. Oscar Bob. Kalau emang ini Foden ke kanan, Semenyo kiri, anggap mentok kayak gitu. Enggak, gue mikirnya Semenyo kiri, Cherky tengah, Foden kanan. Iya itu mentok kayak gitu kan. Cuman masalahnya Bernardo sama Foden ini yang nggak bisa ngalirin bola kemana-mana nih dua. Nggak bisa ngubah ngacak-ngacak tengah, nggak bisa apa. Ke samping juga Foden sama Semenyo nerimanya udah nggak enak. Cuma defense-nya United gila sih. Si Cebol satu itu siapa namanya? Martinez. Lisandro kan. Nah, gue lebih ke Maguire tuh Gue Maguire. Maguire juga bagus sih. Masih overall semua mereka attack-nya bagus, defense-nya bagus jadi outstanding. Ya karena Tiga itu Maguire, Lisandro, Casemiro. Tiga itu nggak lepas Tengahnya. di tengah. Si Lisandro bilang gue nggak bisa kasih sedikit detik, 1-2 detik pun nggak akan gue kasih buat Haaland. Karena untuk Haaland 1-2 detik terlalu panjang untuk Haaland. Dia ngomong gitu. Terus gimana Casemiro Maguire ikut main pas pendek di belakang, create space. Itu menurut gue deh. Sempet tiki-taka kan Itu yang gue bingung Iya, banget. ada Maguire nggak gitu. dipakai itu aneh loh. Yang kemarin dia udah Baru hidup lagi. baru pagi. Iya kan dia habis Anfield udah mengembalikan marwah dia, Pak. Allahu Akbar. Ulin. Bukan, astagfirullah. Itu kan momentum, Cing. Itu kan momentum. Habis itu Grimsby, Anfield ya. Hah? Itu betul-betul kan dia. Jadi menit terakhir. Kembali marwah dia. Ini MU lah menang lah ya. Layak Banget, 100% layak. ya. Bukan layak lagi Ya sama. udah, oke langsung aja ke best player. Kalau Malah gue, harusnya tuh kalau itu tim lain tuh, kalau itu Chelsea, Pepe dipecat. Kenapa? Harusnya nggak. Kalau itu Chelsea tuh posisinya dipecat itu. Oh iya. Pecat Pep. Pep. Belanja. Kita langsung best player, Pak. Gue Kobe Maino. Hah? Apaan sih goblok Bruno lah anjing. Ya terserah sih, Kobe juga bagus sih. Gini, Nggak gue ada, jauh. Pai. Jauh Kobe Bruno orang- itu memang mungkin udah sebagus itu, Dari Pak. 11 pemain MU yang bagus, Kobe itu nomor 7-8. Tapi Nggak. nggak Bruno udah lama nggak begitu, Li. Ini Bruno udah Bruno, lama nggak Ya menurut gue, Iya. Bruno udah sebagus Enggak, dia itu. cuma kena klip yang dia ngegocek Semenyo tuh ya. Semenyo Nggak. 14 lari. Itu doang, klip-klip gitu di IG, di Twitter. Gua ini Orang harus nuruti dia, harus Bruno. Ya, Kobe Maino. Enggak, itu dunia ngakuin Bruno udah. Enggak, Kobe Maino. Gue Kobe juga. Gue Bruno juga mas. No doubt lah itu. Jauh. Bruno sendiri baru yang lain. Ih, jauh anjing. gue sama Bruno. Oke, Worst player. worst player Haaland. Doku gue. Mancing memang. Gue Bernardo Silva. Gue Doku. Gua Donnarumma Cherky juga deh. best player. Sergi. masuk juga ngapa-ngapain. Oke, thumbs up. MU. Tamzam udah nggak usah pakai nanya. Lagi-lagi gue City. Enggak. Nggak usah pakai nanya. MU. Oke guys, jadi gitu review kita hari ini seru Mantap. banget ya, debat sana sini, Liverpool debat sama Arne Slot dan lain sebagainya. Pokoknya jangan lupa kalian subscribe YouTube ini karena kita mau tembus 1 juta subscriber, dan jumpa juga dikasih komen hype di bawah karena biar banyak orang baru-baru tuh masuk, Pak. Capek nonton ini lagi, biar yang baru-baru tuh masuk ya guys ya. Oke. Jangan lupa follow juga Ali Registry Indonesia, Papaya.js, 10.000 tanpa konten. Terus ada Basya Kenosbol dan Oleh Alatas sebagai fans Spurs garis keras. Jauh sih maksudnya. Oke guys, gitu aja. Thank you, bye. Yeah,